Padahal aku jelas-jelas membangkitkan semua mesin SSS unik milik Xiao Shenmeng. Tapi dengan bakat yang begitu dahsyat, orang-orang di sekitarku malah mengejekku karena terlalu percaya diri. Bahkan pacarku, Liu Ju, mengajukan putus di depan umum. Selama 2 tahun, aku hanya memesan makanan seharga 10 yuan setiap hari. Aku memberinya total 510.000 yuan, tetapi yang kudapat hanyalah kalimat, kamu tidak pantas untukku. Setelah melompat dari jembatan Yangtze, aku terbangun lagi. Tanpa diduga, aku benar-benar melakukan perjalanan waktu ke Blue Star di dunia paralel. Tempat ini terkenal. Sejarah dan teknologi hampir sama dengan duniaku sebelumnya. Perbedaannya adalah dunia ini penuh dengan hal-hal yang menakjubkan. Memiliki monster, dan manusia juga dapat membangkitkan kekuatan seperti monster. Ini yang diteriakkan guru di atas panggung kepada orang banyak di bawah. Selanjutnya, Liu Ju naik ke panggung. Menoleh, aku melihat seorang gadis cantik. Cheng Yu, aku naik. Semangati aku. Dan dia adalah pacarku, Liu Ju, yang telah bersamaku selama 2 tahun. Saat dia berjalan keluar, mata banyak anak laki-laki langsung terpaku padanya. Di mata banyak orang, Liu Ju cantik dan murah hati. Dia jelas merupakan pilihan pertama untuk menjadi pacar. Tapi hanya aku yang tahu betapa munafiknya dia. Setelah bertemu Liu Ju saat bermain game di dunia paralel, aku hanya makan makanan seharga 10 yuan setiap hari, dan dia menguras total 510.000 yuan dariku, membelikannya rumah dan membuka toko. Dia bilang dia akan menikah denganku, tetapi Liu Ju malah berselingkuh di luar, bahkan menyembunyikan pria lain di belakangku. Setelah menguras semua nilaiku, dia menendangku. Saat aku mengingat rangkaian waktu ini, amarah membara di hatiku. Aku di dunia paralel, apakah aku akan membiarkanmu memerah sekali lagi? Saat ini, Liu Ju telah naik ke panggung tinggi dan dengan lembut meletakkan tangannya di batu kebangkitan di tengah. Batu kebangkitan tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Adegan ini langsung membuat semua orang di tempat kejadian melebarkan mata mereka. Itu adalah jiwa binatang kelas S emas. Benarkah? Bahkan kepala sekolah wanita berusia di atas 40 tahun, Zhuang Qiwing, di podium yang jauh tiba-tiba berdiri. Dia sangat bersemangat hingga tanpa sadar mencabut sehelai rambut panjang dari kepalanya. Tingkat jiwa binatang dibagi menjadi 9 jenis, dari kelas S hingga kelas SSS. Masing-masing sesuai dengan 9 warna putih, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, emas, merah muda, dan pelangi. Selama jiwa binatang yang terbangun mencapai kelas C, mereka dapat diterima di universitas, sehingga menjadi orang-orang kelas atas di dunia ini. Mencapai kelas A dapat langsung memasuki sistem federal. Menjadi kandidat unggulan. Tetapi jika seseorang membangkitkan jiwa binatang kelas S, mereka tidak hanya akan menerima sejumlah besar sumber daya federal, tetapi bahkan akan mendapatkan hak istimewa yang tak terbayangkan. Adapun kelas SS dan SSS, itu adalah kekayaan paling berharga dari Federasi Daxia. Pada saat ini, cahaya keemasan di panggung berangsur-angsur menghilang, dan sosok Liu Ju muncul kembali di depan semua orang, bulu-bulu merah muda-muda menghiasi sosoknya yang indah. Ada 3 ekor berbulu besar di pinggul belakang. Sial, itu adalah rubah iblis berekor 3 kelas S. Tidak, aku tidak tahan lagi. Siapa yang punya ponsel, pinjamkan aku untuk mengambil foto. Aku tidak bisa membayangkan betapa bahagianya Cheng Yu malam ini. Mata anak laki-laki di tempat kejadian lurus, dan hormon masa muda di tubuh mereka menyembur tak terkendali. Melihat Liu Ju di atas panggung yang begitu bersinar, aku tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin, benar-benar terlahir kembali. Tidak kusangka jiwa binatang yang terbangun adalah rubah jalang ini, cahayanya bersinar lagi, Liu Ju melepaskan transformasinya, kembali ke penampilannya semula, dan berjalan menuju podium. Berjalan ke sisiku, Liu Ju berkata dengan ekspresi jijik, semoga berhasil nanti. Jangan membuatku malu. Di bawah tatapan semua orang, aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan ke atas panggung kebangkitan. Cheng Yu, semangat, jangan jadi pria yang makan dari istri. Benar? Jika kamu tidak bisa, kami bisa membantumu menjaga kakak iparmu. Aku tidak peduli dengan diskusi di telingaku, benar-benar badut. Gagal terbangun, cepat putuskan pria berwajah putih ini, Liu si cantik, di tengah ejekan semua orang. Liu Ju melewati kerumunan dan naik ke panggung kebangkitan lagi. Cheng Yu, kita putus saja, kamu yang sekarang tidak pantas untukku. Orang-orang di bawah panggung langsung mengejekku setelah mendengar ini, sungguh orang yang bodoh. Saat perhatian semua orang, semuanya tertarik padaku, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke langit dari panggung kebangkitan lainnya. Aku menoleh dan melihat, ternyata sahabat Liu Ju, Ling Dong, bermandikan cahaya keemasan. Ling Dong menikmati tatapan iri para siswa dengan senyum tipis, baju besi spiritual hitam muncul dari bawah kulitnya. Urat-urat spiritual melilit di belakangnya, dalam sekejap mata berubah menjadi kepiting humanoid setinggi 2 meter. Dengan bimbingan para elf, badak gila pembuluh darah bumi, ternyata binatang buas es tingkat atas dalam hal kekuatan. Wajah Liu Ju yang tadinya sedingin es, akhirnya menunjukkan senyum cerah, 2 tahun ini aku terlalu menderita.
Setiap hari aku harus menghadapi Cheng Yu, hanya di malam hari aku bisa kembali ke pelukan orang yang aku cintai. Mulai hari ini, aku akhirnya bisa bersama orang yang aku cintai secara terbuka. Setelah Lingdong di atas panggung kembali ke wujud manusianya, dia berjalan ke arahku. Cheng Yu. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, maka kami tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sebenarnya Liu Ju sudah lama bersamaku. Mulai sekarang kalian tidak ada hubungannya lagi, kuharap kau bisa mengerti dan tidak mengganggu. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh lapangan bergemuruh. Sial, alur cerita berdarah ini masih ada kelanjutannya. Jika aku jadi Cheng Yu, aku akan mencari tempat untuk bersembunyi sekarang. Bertahun-tahun menghabiskan begitu banyak uang, tidak mendapatkan apa-apa, pacarnya malah lari dengan orang lain. Saat lapangan terjebak dalam kekacauan, Zhuang Qiwing di podium berdiri, lalu sepasang sayap besar terbentang di belakangnya, terbang ke teman sekelas Cheng Yu, karena kamu gagal terbangun, maka tidak perlu lagi berdiri di sini, sekarang segera tinggalkan kampus. Mendengar ini, kilatan dingin terpancar di mataku, baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini, kekuatan diri sendiri adalah kunci yang menentukan sikap orang lain. Terhadapku, aku tidak menghiraukan Zhuang Qiwing, malah mengangkat kepala dan berteriak ke langit. Di atas 9 langit, petir ungu turun, gerbang langit terbuka, naga suci muncul. Bangkitlah, naga ilahi Zixia. Seketika, suara petir menggelegar terdengar, hanya dalam beberapa detik. Langit yang semula tanpa awan menjadi mendung. Semua orang dengan bingung mendongak. Ada apa ini? Bukankah ramalan cuaca mengatakan hari ini cerah? Kemudian, raungan naga terdengar, sambaran petir ungu menghantamku dari awan gelap. Angin kencang menderu, seketika seluruh lapangan berubah menjadi medan bencana. Raungan naga nyaring tiba-tiba meledak dari atas langit. Aku mendongak, ternyata ada naga raksasa sepanjang 1000 meter terbang ke arahku dengan cepat, petir ungu terbalik mengalir seperti air terjun. Kekuatan naga yang menakutkan secara resmi turun. Naga itu menundukkan kepalanya, matanya yang berkilauan oleh listrik menatapku di tanah. Detik berikutnya, mulut naga terbuka, dan langsung menerjang ke arahku. Tepat pada saat ini, sebuah panel semi-transparan muncul di depan mataku. Nama, Cheng Yu. Tingkat 1 bintang 1 ras. Ras manusia binatang suci tuan jiwa binatang. Naga ilahi Zixia. Tingkat SSS merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuhku, hatiku sangat gembira. Dengan memiliki kekuatan, aku memiliki modal untuk berdiri di puncak dunia ini. Orang-orang di bawah panggung berdiskusi dengan heboh. Membahas fenomena luar biasa barusan. Apakah itu bakat tingkat SSS? Barusan muncul warna-warni. Tidak mungkin, tadi pasti pelangi. Tepat pada saat ini, petir ungu yang dahsyat meledak dari dalam tubuhku, raungan naga nyaring bergema di seluruh alam semesta. Semua orang di tempat kejadian tiba-tiba merasa seperti berada di dalam gudang es. Bahkan beberapa orang tanpa sadar berlutut, ternyata naga, di atas semua binatang. Jiwa binatang biasa sama sekali tidak dapat menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Beberapa saat kemudian, petir menghilang, sosokku muncul kembali di depan semua orang. Saat ini, bajuku sudah hilang, memperlihatkan otot-otot dengan proporsi sempurna, tanduk naga yang tajam muncul dari dahiku. Tetapi petir ungu seperti benang emas dan perak, berkilauan dan menari di sekujur tubuh, tato berbentuk naga seperti petir. Terukir jelas di dadaku. Para siswa di tribun saling memandang, dengan cermat mengamati diriku setelah berubah. Zhuang Qiwing tertegun di tempat karena terkejut. Bagaimana mungkin itu jiwa binatang tingkat SSS? Saat ini, suara tawa keras terdengar. Lingdong menggandeng Liu Ju ke hadapanku. Dengan suara lantang seperti itu, hasilnya hanya ini. Biasanya, semakin kuat jiwa binatang yang terbangun, semakin besar wujud setelah berubah, tetapi aku selain menjadi lebih tampan, wujudku masih sama seperti semula. Belum sempat aku membuka mulut, Liu Ju di samping menimpali. Iya, Cheng Yu, aku peringatkan sebelumnya. Sekalipun kamu terbangun, tidak ada kemungkinan di antara kita menghadapi keduanya yang memaksa. Aku tersenyum tipis, sebuah cangkir, sudah bosan dimainkan. Berikan saja padamu, oh iya, posisi belakang cangkir ini agak kurang berfungsi. Tapi aku sudah membantumu membuka jalan, tenang saja. Mendengar perkataan ini, seluruh lapangan sontak kembali gempar. Hahaha, Cheng Yu cukup kejam. Untung aku banyak membaca buku, kalau tidak aku tidak akan tahu. Tidak kusangka si cantik Liu ini bermain sangat licik, pantas saja yang terbangun adalah seekor rubah. Mata Lingdong memerah, ejekan yang terdengar di telinganya seperti jarum yang menusuk hatinya. Wajah Liu Ju juga memerah, menatapku dengan tatapan penuh niat membunuh, setelah putus ternyata membicarakan privasi di antara mereka berdua. Dengan nada sombong, benar-benar menjijikan, akhirnya Lingdong tidak tahan lagi dengan penghinaan ini. Tertawa marah dan berlari ke arahku, dalam proses berlari, tubuhnya terus membesar. Dalam sekejap mata dia menyelesaikan transformasinya. Mati kau, tinju yang dipenuhi sisik hitam legam itu. Menghantamku dengan embusan angin. Hanya itu kemampuanmu?
Kalau begitu kamu tidak bisa menjinakkan cangkir ini. Aku hanya memikirkan sesuatu, petir ungu dari macan tutul kuning langsung menerobos asap dan debu, tubuh besar Ling Dong langsung terbang keluar. Terjatuh di tanah tidak jauh dari sana, Liu Ju menatap Ling Dong yang tergeletak di tanah dengan kaget, tidak percaya dengan semua yang dilihatnya. Liu Ju, karena kamu mengakui sebelumnya sudah menjalin hubungan dengan Ling Dong, maka kita berdua harusnya menyelesaikan perhitungan? Kamu mau bagaimana? Bibirku menyunggingkan senyum kejam, tentu saja membuatmu mengembalikan semua yang bukan milikmu. Pengeluaran normal sehari-hari tidak dihitung, tetapi barang-barang mewah dan transfer yang kubelikan untukmu, termasuk rumah yang sekarang ditinggali orang tuamu. Bukankah seharusnya dikembalikan padaku? Mendengar perkataan ini, raut wajah Liu Ju langsung berubah menjadi gelap. Barang-barang itu sebelumnya kamu berikan dengan sukarela, pacaran mana ada cowok yang tidak mengeluarkan uang untuk pacarnya. Sekarang kamu malah memperhitungkannya denganku. Apa kamu tidak merasa dirimu sangat menjijikan? Belum sempat Liu Ju menyelesaikan perkataannya, sebuah tamparan menggema di seluruh lapangan. Liu Ju memegangi wajahnya yang memerah dan bengkak, menatapku dengan bingung, sedangkan aku menatapnya dengan dingin dan mencibir. Masa mudamu adalah masa mudaku bukan? Lagi pula sekarang aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Saat berbicara, kekuatan naga yang menakutkan tiba-tiba meledak dari dalam diriku. Penindasan yang berasal dari lubuk jiwa yang terdalam ini langsung membuat Liu Ju terkejut. Saat ini, orang-orang di sekitarnya mengeluarkan ejekan kasar. Kemana perginya artefak Dewi Liu barusan? Tidak mungkin dia benar-benar berpikir dirinya berharga sebanyak itu, kan? Tidak, sekarang dia adalah jiwa menawan kelas atas yang sangat populer. Tentu saja dia berharga setelah jatuh ke dalam parfum dan berubah. Zhuang Qiu di samping menciptakan suasana, sudah agak tidak bisa mengendalikan dan buru-buru menyela di antara kami. Melihat aku tidak memberinya muka sama sekali, jika aku tidak salah ingat, kau baru saja memecatku secara lisan, kan? Kau tidak berhak mengaturku sekarang. Zhuang Qiu menatapku yang tiba-tiba menjadi kuat dengan sangat. Ekspresi wajah yang berangsur-angsur suram. Dia sangat tidak menghargainya, tetapi dia juga tidak berani menyentuhku sedikit pun. Saat ini, aku adalah permata paling berharga dari Federasi Daxia. Antara masa depan dan harga diri, Zhuang Qiu masih memilih untuk mundur. Liu Ju melihat kepala sekolah tidak lagi melindunginya, kali ini dia benar-benar panik. Melihatku berjalan ke arahnya seperti iblis. Ketakutan di hatinya melonjak hingga ekstrim. Arus hangat menyembur keluar dengan sendirinya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tinggi berdiri di depannya. Mengambil kembali barang yang sudah diberikan. Cheng Yu, kau benar-benar mempermalukan pria. Karena sekolah tidak bisa mengendalikanmu, biarkan hukum federal yang mengelola. Kemudian, Ling Dong mengangkat telepon di tangannya dan menggoyangkannya. Wajahnya menunjukkan senyum mengejek. Orang yang terbangun melukai orang, ini dilarang keras oleh federal. Aku tidak percaya bahkan federal tidak bisa mengendalikanmu. Mendengar ini, aku terkekeh dan menonaktifkan status transformasi. Dalam hal latar belakang, Ling Dong memang lebih kuat dariku. Ayahnya adalah kepala biro kepolisian federal kota Hanhai. Jika dulu, dalam hal adu ayah, aku tidak mungkin bisa menang darinya. Tapi sekarang, belum tentu siapa yang akan menangis. Saat berbicara, suara siren polisi sudah terdengar di luar gerbang sekolah. Tak lama kemudian, 3 mobil polisi berhenti dengan deru. Seorang pria dan wanita parubaya mengenakan seragam polisi federal ukuran besar turun dari mobil polisi. Saudara-saudara, ayo pergi. Aku ingin melihat bajingan kecil mana yang berani melukai pria Lin Jialiangku. Lin Jialiang baru saja melangkah masuk ke kampus dan melihat luka mengerikan di dada Ling Dong. Sudut mulutnya yang baru saja terangkat langsung membeku. Kau berani memukulnya? Lin Jialiang menatapku dengan mata dipenuhi amarah. Emosi yang dahsyat meledak tak terkendali. Aku mengangguk acuh tak acuh dan berkata, ya, tapi putramu yang menyerang duluan. Aku hanya membela diri. Apakah membela diri bisa menyebabkan luka separah ini? Kau masih sangat muda tapi begitu kejam. Di masa depan, kau pasti akan menjadi hama masyarakat. Ikut aku ke kantor polisi untuk penyelidikan. Saat berbicara, Lin Jialiang sudah mengeluarkan borgol pengikat jiwa khusus untuk orang yang terbangun dari pinggang belakangnya. Aku juga tidak melawan, tersenyum dan menyerahkan kedua tanganku. Kepala Biro Lin, tunggu sebentar. Zhuang Qiwing di samping dengan cepat menarik Lin Jialiang yang impulsif, lalu berbisik di telinga Lin Jialiang. Lin Jialiang terkejut. Kelas SSS, benarkah? Tetapi melihat ekspresi puas diriku, amarah di hatiku muncul lagi secara alami. Bahkan jika dia jenius dan monster jiwanya yang terbangun sangat kuat, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Hari ini kamu harus ikut aku kembali. Sambil berkata, dia memborgol tanganku. Namun, ketika dia hendak membawaku pergi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menarikku sama sekali. Kamu mau melawan? Lin Jialiang mendengus dingin. Tidak, tidak, tidak. Menghadapi kepala Biro Lin. Karena aku tidak berani melawan. Tapi ada begitu banyak orang yang melihat putramu yang memulai duluan.
Bukankah seharusnya kamu membawanya pergi juga? Mendengar ini, Lin Jialiang mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak. Dia berkata kepada seorang polisi di belakangnya, HMPH, borgol Lindong juga. Lindong tersenyum meremehkan, membiarkan polisi itu memborgol dirinya. Sekarang di depan umum. Lin Jialiang tidak berani melakukan apapun padaku. Tetapi, setelah kembali ke kantor polisi, akan berbeda. Kepala Biro Lin memang hebat. Menegakkan hukum dengan adil. Aku tersenyum tipis, lalu menunjuk ke Liu Ju di tanah. Dan dia di tanah itu, dia menipu banyak hartaku untuk menghidupi putramu. Kurasa kamu juga harus membawanya pergi. Apa katamu? Nada bicara Lindong dingin. Kamu benar-benar tidak tahu malu, rela memberikan keuntungan pada orang lain. Namun, belum selesai dia berbicara. Aku tersenyum tipis dan menunjuk ke langit. Lin Jialiang mengikuti arah jariku dan mendongak. Tiba-tiba matanya berbinar. Aku melihat seekor burung merah menyala terbang ke atas sekolah. Sayapnya yang hampir 200 meter seperti awan hitam. Gunung berapi berlanjut. Orang yang berpengetahuan langsung mengenali burung Garuda yang mengerikan ini. Melihat ukurannya, seharusnya tingkat 4, kan? Ini adalah tunggangan Tuan Nai Wei. Tepat ketika semua orang kagum. Sebilah pedang raksasa yang lebar jatuh dari langit dan tertancap di depan Lin Jialiang. Kemudian, seorang gadis berkulit putih, perlahan turun dari langit dan dengan ringan berdiri di gagang pedang. Hari ini, tidak ada yang bisa keluar dari lelucon ini. Orang ini adalah Ye Qingyi, kebanggaan Universitas Kyoto, Valkyrie dari medan perang monster raksasa. Wow, ini baru Dewi yang sebenarnya. Kenapa dia datang ke sekolah kita? Selesai, aku merasa aku akan jatuh cinta. Di usia 22 tahun, dia telah mencapai. Dengan kultivasi yang tak terbatas seperti dirinya, dia adalah talenta top di seluruh gedung. Sambil berbicara, Ye Qingyi mengangkat tangan gioknya. Dengan lembut mengangkatnya ke arahku. Dang, suara benturan logam yang renyah terdengar. Borgol yang bisa membatasi jiwa binatang buas yang terbangun itu, putus dengan paksa, wajah Lin Jialiang menjadi biru keabu-abuan. Menghadap Ye Qingyi, dia berkata dengan suara berat dan jahat, gadis kecil, polisi federal sedang bertugas, jangan halangi dengan mudah. Polisi federal. Ye Qingyi tersenyum tipis. Senyum itu langsung membuat banyak anak laki-laki di lapangan bermain terpikat. Mulai sekarang, SMA Hanhai nomor 1 akan diambil alih oleh pihak pertama federal kita. Tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi. Termasuk kalian para polisi federal. Belum selesai Ye Qingyi berbicara, suara gemuruh yang kuning dan kering. Seketika meledak dari tubuh Lin Jialiang, sebuah bayangan raksasa, samar-samar muncul di belakang Lin Jialiang. Taring mengerikan, pupil mata merah darah, bagaikan iblis yang kembali dari neraka, mencengkeram erat sang ahli. Aura kuat meledak tanpa syarat. Gadis kecil, aku tahu kamu sangat hebat. Tetapi federal sekarang belum giliran kalian anak muda untuk memutuskan. Anak ini melukai orang secara pribadi. Hari ini bahkan jika Raja Surga datang, aku juga akan membawanya kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pidato yang begitu megah dan jujur. Membuatku di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Melindungi anak, ya sudah bilang saja melindungi anak, ternyata tidak tahu malu juga merupakan warisan. Bocah kecil, apa yang kamu katakan? Api amarah di hati Lin Jialiang seperti gunung berapi yang meletus, dengan ganas menoleh dan menatapku. Boom, tanah di bawah kakiku, tiba-tiba retak inci demi inci. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat di udara, menampar ke arahku. Oh, gempa bumi dan gunung berguncang langsung bergema. Semua orang terkejut, petir dahsyat membubung ke langit. Mataku memancarkan listrik, bahkan jika menghadapi tekanan yang begitu besar, aku tidak pernah membungkuk sedikit pun. Tidak buruk, lumayan menarik. Ye Qingyi melihat penampilanku dan tersenyum tipis. Dengan lambaian tangan ringan, dia benar-benar menghilangkan tekanan di tubuhku. Aku adalah polisi kota Hanhai. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan orang mengancam keselamatan masyarakat kota Hanhai. Baru saja terbangun sudah menyerang dengan sangat berat. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, tidak takut membuat orang kecewa dan patah hati, investigasi akan dilakukan secara alami, tetapi bukan olehmu. Menghadapi tuduhan Lin Jialiang, Ye Qingyi tidak mundur sedikit pun. Investigasi apa? Cheng Yu itu pembelaan diri yang sah. Jelas-jelas putranya sendiri yang menyerang duluan, dan masih tidak bisa mengalahkan orang lain. Ya? Kalau payah ya latihan lagi saja, dasar sarang ular dan tikus. Bahkan sebelum Ye Qingyi menjawab, seseorang di antara kerumunan yang menonton menjelaskan apa yang terjadi. Ye Qingyi tertawa kecil, menyalahgunakan kekuasaan untuk menyerang seorang awakener kelas SSS. Paman, keluarga Wang, kedua hal ini sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padamu. Seketika, dia melambaikan tangan kecilnya dengan ringan. Perintah penangkapan langsung terbang dan jatuh ke tangannya. Aku memberimu dua pilihan, menyingkir dan menunggu tim investigasi federal. Untuk menyelesaikan masalahmu, atau bertarung denganku sekarang, tetapi kemungkinan besar kamu akan mati. Lin Jialiang menatap Tan Xiaoyan,
Seolah hidup dan matinya ditentukan oleh wanita itu. Hati Ye Qingyi langsung tenggelam. Setelah hening sejenak, dia menyingkir. Hari ini aku, Lin Jialiang, kalah, putraku juga seorang awakener kelas SS. Cheng Yu, jangan terlalu senang dulu, tidak ada yang tahu siapa yang akan melangkah lebih jauh di masa depan. Menghadapi ancaman Lin Jialiang. Aku sama sekali tidak peduli. Hanya kelas SS, apa yang bisa dibanggakan? Dan kamu, Liu Ju. Besok aku akan mengunjungi rumahmu, kuharap barang-barangku sudah siap saat itu. Ling Dong di samping langsung marah saat mendengar ini. Jika tatapan bisa membunuh, dia pasti sudah membunuhku dengan tatapannya. Melihat masalah teratasi, Ye Qingyi mengeluarkan walkie-talkie dari sakunya. Masuklah, masalahnya sudah selesai. Begitu kata-kata itu terucap, sekelompok pria berpakaian hitam masuk dengan tertib dari luar gerbang sekolah. Di bawah organisasi pria berpakaian hitam dan Zhuang Qiwing, para siswa yang menonton keributan berbaris. Berdiri bersama dengan tertib sekali lagi, sementara aku ditarik oleh Ye Qingyi ke ruang kelas, dia membalikkan tangannya. Sebuah batu semi-transparan muncul di tangannya, ini untuk menguji jiwa monster. Aku masih perlu mengujimu sekali lagi. Ye Qingyi menjelaskan dengan sabar. Aku mengangguk. Sesuai dengan instruksi Ye Qingyi, aku meletakkan tanganku di atas batu, dan dalam sekejap, cahaya 7 warna menerangi seluruh ruangan. Ye Qingyi tersenyum tipis. Benar-benar kelas SSS seperti kepala departemen, sepertinya ada banyak sekali jenius tahun ini. Kalau begitu, selamat datang untuk bergabung dengan kelas cadangan federal pertama, ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke departemenku. Nanti akan ada seseorang yang secara khusus memperkenalkan manfaat dari kelas cadangan. Di sisi lain, di dalam villa mewah, Liu Ju seperti kucing kecil yang patuh. Berbaring di kaki seorang pria. Ayah, menurutmu apa yang harus kulakukan? Cheng Yu yang terkutuk itu ingin aku mengembalikan barang-barangnya. Pria itu berbaring setengah di sofa sambil merokok. Orang ini adalah penguasa kota Hanhai. Fang Mingyuan. Lin Jialiang, orang yang tidak berguna itu, aku pasti akan meminta pertanggungjawabannya nanti. Untuk Cheng Yu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan anak itu. Jika dia berani mencari orang tuamu besok, maka aku pasti akan membuatnya membayar harga yang pantas. Jangan lupa bahwa kota Hanhai bermarga Fang. Fang Mingyuan menghembuskan asap, lalu dengan lembut mengangkat wajah kecil Liu Ju. Membuang abu rokok ke mulutnya, terima kasih, ayah. Liu Ju, yang diperlakukan seperti asbak, sama sekali tidak marah. Malah menunjukkan senyum menikmati. Baiklah, jangan bicara soal isinya. Biarkan aku melihat jiwa binatang buas yang kamu bangkitkan. Ah, Liu Ju sedikit terkejut. Apakah memiliki ekor setelah berubah wujud akan menghalangi? Aku ingin kamu berubah menjadi siluman rubah. Tak lama kemudian, aku dan Ye Qingyi tiba di gedung federal tertinggi di Nancheng. Ye Qingyi mengeluarkan sebuah bola kecil. Bola itu berkedip. Aku sedikit tertegun. Ini bola Pokemon? Melihat ekspresi terkejutku, Ye Qingyi tersenyum menawan. Ini adalah bola monster. Kamu juga akan memilikinya nanti. Tapi monster macam apa yang bisa kamu tangkap, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Aku mendengar kata-kata Ye Qingyi, dan tanpa sadar berpikir dalam hati bahwa aku masih memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pelatih monster. Segera aku mengikuti Ye Qingyi ke ruang konferensi besar. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua dan kuat datang dari belakang kerumunan. Aku menoleh dan melihat bahwa seorang lelaki tua telah muncul di belakangku entah sejak kapan. Pria tua itu tampak berusia 70 tahun, rambutnya putih, bahkan punggungnya pun agak membungkuk. Anak muda, masa depanmu tidak terbatas. Gedung ini pasti akan memiliki tempat untukmu di masa depan. Namaku Sui Haifeng. Mendengar perkenalan lelaki tua itu, aku langsung mencari nama itu dalam ingatanku. Sui Haifeng, ahli tingkat 9. Jiwa binatang buas tingkat SSS, Hai Yu Jiao, Raja Laut Gedung. Tak disangka, kuartal tahun ini muncul seorang pembangkit tipe penyembuhan tingkat SS dan seorang pembangkit tipe naga tingkat SSS. Selamat datang kalian berdua. Gedung ini percaya pada kalian. Selanjutnya, aku akan memberitahu kalian apa itu Beihai Utama Gedung. Siapapun yang membangkitkan pembangkit tingkat SSS dan SSS akan dimasukkan ke dalam Beihai Utama Pertama Gedung. Jadi, karena berada di Beihai Utama Pertama, pelatihan kalian akan sangat sulit. Demikian pula, sumber daya dan kekuasaan juga akan menjadi prioritas utama seluruh gedung. Setelah itu, kalian akan mengikuti ujian masuk Universitas Jiwa Binatang Buas bersama dengan orang-orang tingkat SS biasa. Jika gagal, kalian akan dianggap tidak memenuhi syarat dan memasuki masa observasi. Jika tidak ada hubungan yang baik selama masa observasi, kalian akan diberhentikan. Aku sedikit terkejut, tidak menyangka aku ternyata sudah memiliki posisi tetap dan masih perlu kuliah. Sui Haifeng berdeham dan melanjutkan, tentu saja. Bersamaan dengan tuntutan tinggi terhadap kalian, kalian juga akan diberikan sumber daya dengan standar tertinggi. Pertama,
Siapapun yang menjadi anggota Federal First Master Baker akan memiliki seorang ahli di atas tingkat 7 sebagai kepala pelayan kalian. Untuk membimbing kalian secara pribadi. Tingkat 7 ke atas, aku terkejut. Tidak kusangka Federal begitu bermurah hati. Kedua, siapapun yang menjadi anggota Federal First Master Baker akan menerima sumber daya pelatihan tetap setiap bulan. Daftar sumber daya ada di tangan kepala pelayan kalian. Kalian akan melihatnya sebentar lagi. Adapun poin ketiga, Sue Haifeng tersenyum tipis. Mengeluarkan bola kecil yang sebelumnya dikeluarkan oleh Ye Qingyi dari sakunya, dan menjelaskan kepada mereka berdua. Ini adalah bola monster, teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Federal saat ini. Di dalamnya terdapat ruang independen tempat monster dapat hidup. Nanti kalian masing-masing akan mendapatkannya satu. Kepala pelayan kalian akan membawa kalian untuk memilih monster yang cocok untuk kalian. Oh ya, ada poin keempat, kalian memiliki hak pengampunan tertinggi Federal. Tetapi jangan bertindak semaunya karena kalian memiliki kartu bebas dari kematian. Jika sifatnya terlalu buruk, kalian masih akan dihukum oleh Federal dan rakyat. Setelah selesai berbicara, pria tua itu memanggil, Lin Ruoshan, masuklah. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun perlahan masuk, ini Lin Ruoshan. Jiwa binatang tingkat 8, kera palu perang naga, mulai hari ini kamu akan mengikuti Cheng Yu. Setelah selesai berbicara, Sue Haifeng membawa Ye Qingyi meninggalkan ruangan. Anak muda, mohon bantuannya di masa depan. Lin Ruoshan dengan santai menarik kursi dan duduk di sampingku. Aku dengan sopan berkata, tidak, paman yang akan menjagaku. Lin Ruoshan menggelengkan kepalanya. Jiwa binatang yang memiliki garis keturunan naga, jika lama bersentuhan dengan jiwa binatang naga murni, ada kemungkinan untuk menerobos. Masa depanku benar-benar perlu bergantung padamu. Mulai sekarang aku adalah kepala pelayanmu, apapun yang terjadi, berikan saja perintah. Ayo pergi, pertama pergi ke Wan Shouling untuk memilih monster yang cocok untukmu. Menepuk bahuku. Lin Ruoshan berdiri dan membawaku berjalan keluar, tak lama kemudian kami tiba di sebuah hutan pegunungan monster yang dikelola oleh Federal. Jiwa binatangmu adalah tipe naga, maka sebaiknya kita memilih monster yang condong ke tipe naga. Tetapi monster semacam ini sangat kuat dan mendominasi satu wilayah. Bisakah kamu menaklukkan mereka? Tergantung kemampuanmu. Aku lihat, monster dari jurusan yang sama ada 3 ekor. Satu di timur laut kita, 2 lainnya di barat laut kita. Mana yang terkuat? Tiba-tiba aku teringat akan kelanjutan gunung berapi Ye Qingyi. Aku segera menambahkan. Dan mana yang bisa terbang? Kalau begitu hanya yang ini. Lin Ruoshan menunjuk titik hitam di peta dan berkata. Monster ini bernama ular hujan lentera, juga dikenal sebagai Yi Sharif, monster tingkat 5. Bisa terbang, sangat sesuai dengan permintaanmu. Setelah selesai bicara, Lin Ruoshan membawaku menembus hutan. Pada akhirnya, kami berhenti di depan danau yang jernih. Disinilah tempat persembunyian ular hujan lentera. Aku akan membantumu memancingnya keluar. Mampukah kamu menaklukkannya? Itu tergantung kemampuanmu. Ular raksasa sepanjang 50 meter. Melompat keluar dari danau. Seluruh tubuh ular raksasa itu dipenuhi roh ungu tua. Ular hujan lentera di langit. Setelah meraung, perlahan berhenti berputar di tengah danau, menundukkan kepalanya untuk melihat kedua manusia kecil di depannya. Melihat penguasa hutan yang besar di depan mataku menjadi sangat tegas. Jika aku bahkan tidak bisa menekan seekor monster. Bagaimana aku bisa mendominasi dunia di masa depan? Raungan naga yang luas disertai guntur ungu yang bergemuruh. Melambung ke langit. Raungan naga yang mendominasi milik klan naga jarang terdengar. Inikah raungan naga? Lin Ruoshan di samping gemetar, tetapi matanya memancarkan cahaya kegembiraan. Dari hutan di kejauhan terdengar suara gemuruh. Dalam tatapan kaget Lin Ruoshan, satu demi satu monster melompat keluar dari hutan dan bergegas di depan kami. Monster-monster ini tidak menyerang kami. Sebaliknya, mereka menundukkan kepala dan menjatuhkan tubuh mereka sepenuhnya ke tanah, seolah-olah menyatakan ketundukan kepada raja mereka. Keagungan naga, semua monster tunduk. Ular hujan lentera di udara juga sama. Ketika dia bertatap muka dengan kedua muridku yang dipenuhi listrik, rasa takut yang berasal dari lubuk jiwa terdalam meledak di benaknya. Kehendak penindasan semacam ini sama sekali tidak membiarkannya memiliki pikiran untuk melawan. Aku tersenyum tipis. Menerima bola monster dari Lin Ruoshan dan meletakkannya di dahi ular hujan lentera. Ular hujan lentera tidak melakukan perlawanan apapun. Berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam bola monster di tanganku. Menghilangkan status transformasi. Aku melihat bola monster di tanganku dan menunjukkan sedikit pemahaman. Hanya dalam satu sore. Kekuatanku telah meningkat pesat. Aku ingin melihat siapa yang bisa melindungi Liu Ju besok. Hari ini, kawasan Villa Kota Hanhai. Dulu orang tuaku juga memiliki properti di sini. Tetapi saat ini, rumah ini telah berhasil diambil dariku oleh Liu Ju dengan alasan calon mertua. Ayah, menurutmu Cheng Yu benar-benar akan datang hari ini? Liu Ju bertanya sambil menyesap teh. Di sebelah Pang Lei, seorang pria tua hampir botak sedang santai menghapus niat baik.
Datang saja, barang yang sudah masuk ke kantong Liu Dayongku, masih ingin aku operasikan lagi. Cheng Yu memikirkannya terlalu indah, Zhao Dayong mencibir tanpa lelah, lalu menoleh menjilat. Melihat ke arah Fang Mingyuan di sampingnya, hanya saja tidak menyangka kali ini bisa mengagetkan wali kota secara pribadi datang ke gubuknya. Tidak apa-apa, Fang Mingyuan tersenyum tipis, Cheng Yu anak itu terlalu lancang, hari ini kalian tenang saja. Selama aku ada di sini, Cheng Yu tidak berani melakukan apapun, kalau begitu aku berterima kasih dulu kepada wali kota Fang. Semoga anak Cheng Yu itu tahu diri. Mengatakan ini, Zhao Dayong tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin, tepat pada saat itu. Lin Jialiang membawa Lindong juga masuk ke halaman. Wali kota Fang, bagian luar pintu sudah dijaga. Jika anak Cheng Yu itu berani datang, pasti akan kubuat dia tidak bisa melarikan diri. Pandangan Lindong sepenuhnya tertuju pada Liu Ju, hanya saja dia selalu merasa, Liu Ju sepertinya agak aneh. Selalu berdiri dengan malu-malu, merasakan tatapan Lindong, wajah Liu Ju memerah, agak unggul. Melirik Fang Mingyuan tersenyum tipis, jarinya dengan lembut menggeser remote control di sakunya. Apa itu? Tepat ketika beberapa orang memiliki pikiran masing-masing, Lin Jialiang tiba-tiba menunjuk ke langit dan berseru. Mengikuti arah jari Lin Jialiang, Fang Mingyuan juga langsung berdiri dari kursi. Sepertinya berdiri secara tidak sengaja menekan posisi yang salah. Seketika menyebabkan Liu Ju mengeluarkan erangan manja, tetapi semua orang mengira dia juga ketakutan dengan pemandangan di langit, jadi tidak memperhatikannya. Terlihat di langit tidak jauh dari sana seekor ular piton besar sedang melaju dengan cepat menuju arah komplek villa. Dalam sekejap mata, ular piton itu terbang ke hadapan semua orang. Saat ini barulah beberapa orang melihat aku berdiri di atas kepala ular besar itu, monster tingkat 5 saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan, merasakan aura di tubuh ular piton itu, Fang Mingyuan menghela nafas lega. Sebagai awakener tingkat 7, monster tingkat 5 belaka, tetap tidak mungkin menjadi lawannya. Aku melompat turun dari kepala ular piton, keramaian yang besar, tidak menyangka bahkan wali kota pun bisa diundang. Hanya saja aku tidak tahu barang yang kuinginkan. Apakah kalian sudah menyiapkannya? Melihatku, Ki Gue menerima uang. Zhao Dayong melihat Fang Mingyuan yang masih tenang dan terkendali, dalam hatinya juga berkata tanpa daya, Cheng Yu kami belum mencari masalah denganmu. Kamu malah berani datang mencari kami, kemarin kamu mempermalukan Liu Ju, melukai Lindong, ini kamu harus memberiku penjelasan. Jangan kira karena tidak punya orang tua, lalu menjadi orang yang tidak berpendidikan, begitu kata-kata ini keluar. Aku awalnya terkejut, tetapi kemudian tidak bisa menahan tawa. Wali kota Zhao maksudnya aku tidak berpendidikan begitu? Kalau begitu aku juga ingin bertanya kepada wali kota Zhao, kamu sudah setua ini, masih berpura-pura bodoh merebut harta orang lain. Aku tidak melihatmu memiliki sopan santun. Apakah orang tuamu hidup sia-sia atau seharusnya sudah mati? Semua orang yang hadir terkejut. Chen Dayong awalnya bingung, lalu amarah di hatinya. Tiba-tiba meledak. Cheng Yu, jangan terlalu lancang. Untuk orang sepertimu, Liu Ju seharusnya tidak memberimu muka sebelumnya. Seharusnya sudah mencampakkanmu sejak dulu. Jadi paman juga tahu bahwa Liu Ju berselingkuh dan masih menjadikanku sumber uang, kan? Aku berkata dengan dingin, keluargamu dulunya hanyalah keluarga biasa. Menurutku, yang kalian ambil dariku dalam beberapa tahun terakhir ini seharusnya cukup untuk membeli nyawa kalian. Suara meong terdengar seperti dari hutan belantara. Tubuh Lin Jialiang mulai berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dalam sekejap berubah menjadi monster kepala gang setinggi 5 meter. Jika hari ini kamu tidak memberiku penjelasan tentang memukul Lindong, kamu tidak akan bisa keluar dari halaman ini. Ling Deng Yushe di samping melihat ini, dari pupil vertikal seperti segitiga, tiba-tiba memancarkan sedikit cahaya ungu. Ujung ekor berwarna kuning muda langsung menyala terang. Aku hanya merasa tubuhku menjadi ringan. Tekanan besar yang semula menghilang seketika. Sebaliknya, Lin Jialiang, yang semula memiliki momentum yang besar, mengeluarkan erangan sedih. Pupil vertikal Ling Deng Yushe tercetak di hatinya, langsung menyeretnya ke dalam ilusi gelap yang penuh dengan ular berbisa. Dalam ilusi, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan Lin Jialiang seperti lintah yang menempel pada tulang. Taring tajam terus menggigit tubuhnya. Rasa sakit yang kuat tapi tidak mematikan terus menyiksa jiwa Lin Jialiang yang rapuh. Ilusi taring berbisa, salah satu keterampilan Ling Deng Yushe. Tepat ketika mental Lin Jialiang hampir runtuh. Sebuah dengusan dingin menariknya kembali dari ilusi. Menyeka keringat dingin yang merembes di dahinya, Lin Jialiang menatap Ling Deng Yushe dengan mata penuh ketakutan. Sama-sama tingkat 5, aku tidak menyangka bahwa aku sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan monster ini. Cheng Yu, kamu sudah keterlaluan. Fang Mingyuan yang tenang akhirnya tidak bisa duduk diam. Jika bukan karena dia yang bertindak barusan, Lin Jialiang kemungkinan besar akan disiksa hingga runtuh oleh Ling Deng Yushe ini dan benar-benar menjadi orang gila. Aku ingin mengambil kembali barang-barangku sendiri. Bagaimana itu bisa dianggap keterlaluan? Lagi pula, ini adalah urusan antara kami berdua. Kenapa kamu menggonggong di sini? Apa katamu? Wajah Fang Mingyuan menjadi pucat.
Sejak dia menerobos tingkat 7 dan memegang kendali atas dunia hitam dan putih. Menduduki posisi wali kota Hanhai, aura ganas seperti banjir bandang yang secara bertahap menjadi merah padam. Keluar dari tubuhnya. Sebuah tekanan yang jauh melampaui Ling Jialiang menghantamku dengan keras. Dalam sekejap, tanah di bawah kakinya hancur. Lampu terang di ujung ekor Ling Deng Yushe bersinar, berusaha sekuat tenaga untuk menahan aura ganas yang dahsyat untukku. Maksud wali kota Fang adalah jimat bebas kematian? Bukankah ini urusan yang tidak membebaskan dari kematian? Wajahku masih tersenyum. Apakah ini sikap wali kota Fang terhadap warga? Hari ini aku bisa melihatnya sendiri. Zhao Dayong di samping melihat Fang Mingyuan dengan mudah menekanku. Berdiri dan berkata kepadaku dengan dingin, "Aku, jangan tidak tahu berterima kasih, berani memarahi wali kota Fang? Kamu benar-benar mencari mati. Zilan buta karena menyukaimu. Kamu pikir kamu tidak mengeluarkan uang. Apakah putriku akan bersamamu? Benar-benar tidak tahu diri." Mata Zhao Dayong penuh dengan penghinaan. Zhao Zilan di samping menatapku yang tertekan ke tanah dengan wajah gembira. "Kemarin aku sudah memberitahumu. Jangan mengganggu lagi. Semua ini hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan di dunia? Kalau tahu diri, sekarang keluar dari rumah kami tidak menyambutmu." Ling Dong di samping juga mendongak, bangga seperti seorang pemenang. Entah ramuan ajaib apa yang diberikan Lin Jialiang padanya. Luka kemarin sudah pulih seperti semula. Kapan sebuah cangkir berani Gao Hao muncul? Selama beberapa tahun ini keluargamu tinggal di rumahku. Menghabiskan uangku, sekarang malah menyuruhku pergi? Benar-benar memiliki pemilik baru dan melupakan pemilik lama. Raungan naga datang dari dalam tubuhku. Kekuatan naga yang mendominasi langsung membuyarkan tekanan Fang Mingyuan. Mataku berkedip dengan cahaya listrik, ketika Fang Mingyuan bertatapan denganku, dia merasa sedikit linglung. Dia benar-benar merasakan jiwanya bergetar, perasaan ini hanya dia rasakan ketika menghadapi para ahli tingkat atas. Namun sekarang dia merasakannya pada seorang bocah yang baru tingkat 1, bukan hanya dia. Beberapa orang lainnya bahkan lebih buruk, terutama Zhao Zilan dan Zhao Dayong. Zhao Dayong adalah orang biasa. Di bawah kekuatan naga yang tak tertahankan itu, dia sudah ketakutan dan gemetar di tanah. Zhao Zilan sendiri sudah ditekan oleh Fang Mingyuan. Sekarang di bawah perawatan Husuku, dia langsung terpaku di tempat. Di bawah tatapan terkejut Ling Dong dan yang lainnya. Aliran air jernih mengalir di sepanjang ujung rok Zhao Zilan. Zhao Zilan juga seolah-olah telah dikuras. Berbaring di tanah dan pingsan. Melihat lekukan yang samar-samar itu, aku tidak bisa menahan tawa. Lumayan, gadis yang baik, Ling Dong, di masa depan kamu harus menggantikan orang lain. Merawat Zhao Zilan dengan baik. Aku juga pernah mendengarnya mengatakan sebelumnya. Dia suka bermain. Ling Dong membelalakan matanya, tidak menyangka Zhao Zilan berani melakukan hal seperti itu di depannya. Zhao Dayong di samping langsung menutup matanya. Sedetik yang lalu dia masih memuji namanya sendiri. Tanpa diduga, Zhao Zilan benar-benar menunjukkan sisi dirinya yang begitu buruk secara gamblang. Dibandingkan dengan Jing Fangming yang perasaannya campur aduk, Yuan jelas sangat tenang. Zhao Zilan hanyalah mainannya. Dia tidak peduli dengan martabatnya. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Rasakan aura naga saya yang semakin menakutkan itu. Niat membunuh meledak seketika di mata Fang Mingyuan. Jasnya yang tampan langsung meledak, dan lempengan pelindung spiritual abu-abu menutupi tubuhnya. Duri tulang yang tajam keluar dari setiap persendiannya. Dalam sekejap mata, Fang Mingyuan yang awalnya berharisma berubah menjadi manusia kadal raksasa, yaitu jiwa binatang kadal. Sudah lama aku tidak menunjukkan wujud ini di depan orang. Kau seharusnya merasa terhormat bisa mati di tanganku. Lidah tipis seperti sayap menjilat sudut mulutnya. Fang Mingyuan menunjukkan senyum kejam. Dengan satu hentakan kuat, Fang Mingyuan langsung berubah menjadi peluru abu-abu. Meluncur ke arahku. Satu lengan terangkat tinggi. Duri tulang yang tajam bersinar di bawah sinar matahari. Berkilauan dengan cahaya dingin yang suram. Serangan itu membawa gelombang udara yang sangat besar, menyebabkan orang-orang di samping yang awalnya terpana. Ayah dan anak keluarga Lin memiliki sedikit kegembiraan di mata mereka. Namun, menghadapi serangan mematikan Fang Mingyuan ini, aku masih berdiri dengan tenang di tempat. Raungan panjang. Sinar hitam melesat di depanku seperti pelangi yang menembus matahari. Tubuhnya yang besar menutupi aku dengan erat. Telapak tangan raksasa yang hampir sebesar kepala Fang Mingyuan dan dipenuhi bulu coklat tua itu. Tinju baja yang dibalut kain merah itu tiba-tiba menghantam dengan keras wajah Fang Mingyuan saat mendekat. Suara keras Pang Yi bergema di seluruh halaman. Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh Fang Mingyuan berguling seperti bola. Menabrak halaman. Tubuh Fang Mingyuan meninggalkan alur yang dalam di tanah sebelum berhenti. Daging dan darah di pipi kanannya terkoyak dan berlumuran darah. Bahkan dagunya pun bengkok ke samping. Lempengan pelindung spiritual besar di tubuhnya telah lama menghilang. Tanpa jejak, para polisi di luar halaman bahkan lebih terpana di tempat. Wali kota dipukuli. Mereka seharusnya menyerbu masuk. Namun, menghadapi lawan yang begitu kuat, sama saja dengan bunuh diri. Untuk sesaat,
Halaman yang awalnya berisik terdiam sesaat. Meluruskan dagunya, Fang Mingyuan terhuyung-huyung berdiri. Menatap Lin Ruoshan dengan tatapan penuh ketakutan. Siapa itu? Inspektur Federal. Lin Ruoshan. Lin Ruoshan berubah kembali menjadi wujud manusia dan mengeluarkan sebuah kartu identitas dari sakunya. Ketika melihat kartu identitas itu, Fang Mingyuan dan Lin Jialiang langsung gemetar. Sebagai pejabat federal, menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi, mencoba merampas nyawa orang lain, harus dihukum mati. Melihat keduanya yang bingung, Lin Ruoshan berkata dengan nada dingin, "Tuan, aku tidak bersalah, kami hanya ingin." Lin Jialiang berlutut di tanah. Dia memohon dengan gemetar dan air mata berlinang. Eksekutif federal dapat mengeksekusi kapan saja. Jika Lin Ruoshan bersikeras untuk mengeksekusi, dia pasti tidak akan selamat hari ini. Ling Dong di sampingnya juga ketakutan dan berkeringat dingin, dan dengan cepat berlutut di kaki Lin Ruoshan. Dengan wajah penuh pengertian, Fang Mingyuan berjalan terhuyung-huyung dan melihat Lin Ruoshan yang acuh tak acuh. Dia berbalik dan berlutut di sampingku. Hari ini aku, Fang Mingyuan, yang salah. Aku minta maaf padamu. Apapun yang kau inginkan, aku pasti akan memenuhinya. Mohon lepaskan aku. Melihat Fang Mingyuan yang lemas seperti anjing mati di kakiku. Niat membunuh tetap tersembunyi di mataku. Jika bukan karena Lin Ruoshan tadi, tidak diragukan lagi Fang Mingyuan pasti sudah membunuhku. Zhao Zilan di samping juga sudah sadar. Ketika dia melihat sandarannya berlutut di kakiku, matanya langsung membelalak. Apakah aku sedang bermimpi? Zhao Zilan bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi getaran di bawahnya terus mengingatkannya bahwa ini adalah kenyataan. Mohon lepaskan aku. Aku tidak ikut campur dalam masalah ini. Aku akan memberimu kompensasi. Zhao Zilan, aku berikan padamu. Lakukan apapun yang kau inginkan. Mohon ampuni aku. Melihat Fang Mingyuan yang menangis tersedu-sedu, aku berkata dengan dingin, kalau begitu Wali Kota Fang, menurutmu berapa banyak uang yang bisa membeli nyawamu? 1 miliar cukup. Melihatku melunak, Fang Mingyuan seolah melihat harapan untuk hidup. Apakah Wali Kota Fang merasa dirinya terlalu murah? Aku berkata dengan dingin. 3 miliar. Tidak cukup. Aku 5 miliar. Apakah boleh? Fang Mingyuan sangat gembira. Dengan harga setinggi itu, dia tidak percaya ada orang yang tidak tergoda. Aku berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, 5 miliar mungkin bisa dipertimbangkan. Ini adalah sumbangan sukarela darimu, kan? Tentu saja, begitu banyak orang menjadi saksi. Ini sukarela dariku. Fang Mingyuan mengangguk berulang kali, lalu mengeluarkan ponselnya sendiri. Di bawah tatapan terkejut Lin Ruoshan, Fang Mingyuan langsung mentransfer uang itu ke rekeningku. Melihat serangkaian angka 0 tambahan di saldo, aku tersenyum tipis. Bukan karena dia serakah akan uang. Dalam perjalanan ke sini hari ini, aku bertanya secara tidak langsung kepada Lin Ruoshan tentang bahasa naga. Jika tidak bertanya, aku tidak akan tahu. Setelah bertanya, aku benar-benar terkejut. Sebagian besar yang mengandung bahasa naga adalah barang antik dan artefak kerajaan. Hanya muncul di lelang tingkat tinggi. Setiap item sangat berharga, banyak diantaranya dapat dianggap tak ternilai. Keberadaan jam yang membangkitkan kekuatan naga hanyalah fenomena probabilitas, karena banyak orang yang tidak mengerti bahasa naga. Jadi mungkin terlewat saat penambangan, itulah sebabnya bisa sampai ke pasar, padahal aku baru saja melakukan perjalanan waktu. Jika ada yang terbangun dengan bahasa naga, itu pasti karena bumi ibu menyambut kedatanganku. Selanjutnya, aku harus berusaha lebih keras untuk menemukannya lagi. Satu set lengkap bahasa naga pasti membutuhkan pengorbanan yang besar. Sekarang aku bisa mendapatkan keuntungan besar. Aku tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Setelah memasang ponselku, aku menepuk Lin Ruoshan yang melindungiku. Baiklah, dia sudah tidak berguna lagi. Kita bisa mengirimnya untuk mati. Apa? Fang Mingyuan tertegun di tempat, lalu amarahnya meledak seperti gunung berapi. Beraninya kau menipuku. Karena kau bersikeras ingin membunuhku, maka jangan harap ada yang selamat. Fang Mingyuan yang berlutut tiba-tiba memeluk. Kedua tangannya membentuk telapak tegak dan menerjang ke arahku. Dalam sekejap, sebuah kepalan tangan besar berhenti tepat waktu. HMPH. Bumi bergetar, debu beterbangan. Darah berceceran seperti hujan, semua orang tidak sempat bereaksi, menunjuk ke arah Fang Mingyuan yang tidak berbentuk manusia di dalam lubang yang dalam. Dengan dingin aku memerintahkan, baik, aku akan segera melakukannya. Beberapa orang masuk untuk membersihkan tempat itu. Kepala tetangga itu mengangguk-angguk seperti ayam mematuk beras, takut dirinya akan menjadi Fang Mingyuan kedua. Setelah berurusan dengan Fang Mingyuan, aku menatap Zhao Dayong yang meringkuk di tubuh Tangyi, tersenyum jahat. Sekarang tidak ada orang luar, saatnya menghitung hutang di antara kita. Aku setuju. Aku akan mengembalikan semua yang bukan milik keluarga Zhao kami. Zhao Dayong yang sudah ketakutan menjawab tanpa berpikir. Baik. Transfer uangnya ke rekeningku dalam waktu 3 jam. Jika tidak sesuai, aku akan mencari kalian lagi. Aku mendengus dingin, pikiranku bergerak, memanggil ular hujan,
sampai memanggil ular hujan. Membawa kami berdua menghilang di langit. Orang-orang di tempat itu masih trauma. 1 jam kemudian, 18 juta masuk ke rekeningku, suara notifikasi yang menyenangkan berdering dari sakuku. Sepertinya Zhao Dayong ini cukup bijaksana. Aku mengeluarkan sebotol minuman dingin dari lemari es dan tersenyum tipis. Di sofa samping, Lin Ruoshan menatapku dengan berpikir. Setelah menghabiskan hari ini bersama, dia jelas merasa bahwa aku berbeda dari para jenius elit yang pernah dia temui sebelumnya. Mentalitas orang ini tidak sesuai dengan usianya. Sedang memikirkan apa? Aku mengambil sebotol cola lagi. Melemparkannya ke Lin Ruoshan sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa. Lin Ruoshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meneguk banyak cola, rasa dingin langsung mengalir ke seluruh tubuh, aku hanyalah kepala pelayan. Menurutnya, selama aku tidak dihukum oleh federasi, apapun yang terjadi, dia tidak perlu banyak bertanya. Ngomong-ngomong, Kakak Lin, bukankah Tuan Sue pernah mengatakan bahwa federasi menyediakan sumber daya setiap bulan? Sekarang urusan pribadi sudah selesai. Aku juga ingin melihat sumber daya apa yang bisa dipilih untuk menghadapi ujian 2 hari lagi. Mendengar perkataanku, Lin Ruoshan membuka ponselnya, mencari perangkat lunak seperti membeli sayuran, dan menyerahkannya kepada kami. Pilihlah, setiap sumber daya memiliki poin yang sesuai. Karena kamu baru bergabung dengan federasi. Jadi kamu memiliki 1000 poin awal, dan setelah itu kamu hanya perlu menyelesaikan tugas federasi, atau mencapai pencapaian tertentu untuk mendapatkannya. Aku mengambil ponselnya, pertama-tama melihat-lihat halaman sumber daya. Perlahan ekspresiku berubah dari datar menjadi kejutan, dan akhirnya menjadi puas. Saat ini, aplikasi hanya membuka sumber daya 1 angkatan untuk dirinya sendiri, meskipun tidak terlalu langka. Tetapi sumber daya mahal yang dijual di luar ini hanya membutuhkan kurang dari 10 poin, dibandingkan dengan 1000 poin awalku. Apa bedanya ini dengan mengambil sumber daya sesuka hati? Inikah rasanya bersandar pada pohon besar? Pantas saja para jenius itu tumbuh begitu cepat. Bakat yang baik ditambah sumber daya yang cukup. Selama aku bekerja sedikit lebih keras, aku bisa meninggalkan para awakenet biasa. Tidak tahu berapa tahun lagi bisa diselesaikan? Bisakah aku memilih apa saja di sini? Aku sekali lagi memastikan dengan Lin Ruoshan. Pilih saja apapun, ini adalah tunjangan yang diberikan federasi kepada kalian. Pertama kalinya melihatku begitu bersemangat. Lin Ruoshan tidak bisa menahan senyum. Ini baru seperti ekspresi anak remaja. Aku menggesek-geseknya lagi. Kemudian aku mengembalikan ponsel itu kepada Lin Ruoshan. Kakak Lin, pilihkan untukku. Aku percaya padamu. Diriku baru saja menjadi awakenet, tentu saja tidak seluas dan berpengalaman Lin Ruoshan yang sudah menjilat. Lin Ruoshan mengangguk, pujian di matanya kepadaku meningkat beberapa kali. Sesuai dengan saat pelatihan kepala pelayan mereka. Guru mengatakan koordinasi terbaik, tidak lama kemudian Lin Ruoshan memilihkan sumber daya yang cocok untukku. Efisiensi kerja federasi sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sumber daya itu sudah diantar langsung ke hadapanku. Melihat sumber daya kultivasi yang mempesona di depanku. Mataku berbinar beberapa kali. Kakak Lin, 2 hari ke depan aku akan berkultivasi tertutup. Merepotkanmu untuk melindungiku. Tidak masalah, ini sama sekali bukan masalah. Ujian gabungan jiwa, acara akbar generasi muda negara Xia. Ujian kali ini untuk semua awakenet. Adalah peristiwa yang menentukan nasib. Penilaian dibagi menjadi sistem serangan kuat berdasarkan jenis jiwa yang diterima. 4 kategori, penyembuhan, pertahanan, dan pengendalian. Aku tiba di tempat ujian tidak terlambat, sudah banyak orang di lapangan, sesuai dengan tempat ujian masing-masing. Berbaris menunggu, menunduk melihat token di tangan, di atasnya tidak hanya tertulis nama sendiri, tetapi juga menulis jiwa binatang dan jenisnya, nama, jiwa binatang. Kelas S serangan kuat kuda gila petir, tempat ujian serangan kuat. Sesuai informasi di kertas, aku segera menemukan tempat ujianku, begitu sampai di pintu. Aku melihat kenalan lamaku, Zhao Zilan dan Ling Dong, dikerumuni oleh para peserta ujian. Keduanya tampak bahagia, sama sekali tidak seperti anjing yang kehilangan rumah 2 hari lalu, ketika keduanya melihatku masuk. Senyum menawan mereka langsung membeku di wajah mereka, namun aku hanya melirik. Mereka sekilas, langsung pergi ke sudut untuk beristirahat, siswa lain juga melihat. Tetapi mengingat peringatan di mulut orang-orang berpakaian hitam beberapa hari lalu, untuk sementara waktu mereka tidak berani menyapaku. Aku tidak peduli tentang ini. Sejak aku membangkitkan naga petir ungu, orang-orang ini sudah bersamaku. Tidak di dunia yang sama, setelah menunggu beberapa saat, seorang penguji berpakaian seragam di luar tempat ujian. Masuk dengan membawa daftar nama, berdiri bersama sesuai dengan tingkatan jiwa binatang kalian, dari kiri ke kanan adalah kelas S. Serta kelas B dan kelas C, mendengar perintah, tempat ujian yang semula berantakan langsung menjadi tertib, ketika melihatku berjalan ke barisan kelas S dan berdiri tegak, semua orang yang hadir terkejut. Saat itu aku membangkitkan pertempuran besar. Mereka mengira aku kelas SS atau kelas SSS. Tanpa diduga,
Itu hanya kelas S? Zhao Zilan dan Ling Dong bahkan lebih tidak percaya. Jika aku benar-benar hanya kelas S. Maka semua yang sebelumnya adalah koneksiku. Melihat apa? Hari ini masih ingin tampil di depan umum sekali. Mendengar suaraku yang dingin, Zhao Zilan buru-buru berbalik dan berdiri tegak, layar yang mempermalukan di villa 2 hari lalu. Bahkan jika dia mengingatnya sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk ingin masuk ke celah di tanah. Tetapi Ling Dong melihat ke arahku. Berangsur-angsur menjadi lebih berani, karena semua orang adalah kelas S, maka di masa depan aku mungkin tidak bisa melampaui diriku. Jumlah orang sudah cukup, penilaian jiwa binatang dimulai, secara resmi dimulai, dengan perintah penguji. Ujian secara resmi dimulai, babak pertama, peserta ujian Ling Dong bersiap. Mendengar bahwa dia ternyata adalah nama pertama, Ling Dong sedikit terkejut, tetapi masih berjalan ke tempat ujian dengan kepala tegak dan dada membusung. Aturan ujian jiwa tipe penyerang sangat sederhana. Ujian terdiri dari 3 tahap. Lokasi ujian akan, berdasarkan kekuatan peserta tes, melepaskan monster yang telah disiapkan sebelumnya. Tingkat terendah adalah tingkat pertama, dan yang tertinggi adalah tingkat ketiga. Setelah mengalahkan monster, peserta dapat memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri ujian. Ketika Ling Dong memasuki lokasi ujian, sebuah layar besar di sampingnya langsung menampilkan informasi Ling Dong. Nama, Ling Dong. Tingkat 1, level 5. Jiwa, singa gila jalur bumi kelas S. Ketika melihat tingkat Ling Dong telah mencapai tingkat 1, level 5, keributan langsung pecah di lokasi ujian. Dalam 3 hari, dia telah naik ke tingkat 1, level 5. Ling Dong benar-benar jenius. Ya, saya mengalami kesulitan untuk naik tingkat. Mungkinkah itu karena kultivasi ganda 2 kelas S? Saya ingat saya mengatakan bahwa Nona Zhao yang cantik tampaknya telah dikembangkan sesuatu. Suara kagum yang datang dari telinga membuat Ling Dong merasa bangga. Oh, kandang besi di seberang lokasi ujian perlahan terbuka. Raungan serigala bergema di seluruh lokasi ujian. Kemudian, seekor monster serigala seukuran mobil kecil keluar dari kandang besi yang gelap itu. Serigala hutan. Melihat ukurannya, itu seharusnya monster tingkat 2. Muncul dan langsung menantang tingkat 2. Penilaian kelas S sangat mengerikan. Lagi pula, kekuatan fisik mereka 2 kali lipat dari kita. Menantang sesuatu yang lebih kuat adalah normal. Ling Dong di lokasi ujian saat ini telah menyelesaikan transformasi. Melihat Ling Dong sudah siap, penguji segera mengeluarkan perintah untuk memulai ujian. Begitu penguji selesai berbicara, seluruh tubuh Ling Dong langsung bergerak. Kekuatan besar berkumpul di tinjunya. Ling Dong berubah menjadi bayangan hitam. Hanya dalam 2 napas, dia muncul di depan serigala hutan. Mengangkat lengannya. Tangan kanan Ling Dong menegang. Cahaya coklat melintas. Detik berikutnya, itu berubah menjadi kepalan batu raksasa yang besar. Kepalan batu jatuh dengan embusan angin kencang, membanting keras dahi serigala hutan. HMPH. Sebuah ledakan tumpul datang. Dagu serigala hutan melakukan kontak dekat dengan tanah. Bahkan sebelum ia bisa mengeluarkan ratapan, kepalan batu Ling Dong terus menghantam seperti palu godam. Darah berceceran. Dahi serigala hutan dipukul oleh Ling Dong hingga terbentuk lubang besar. Tulang putih terlihat di luar. Beberapa siswa yang penakut bahkan sudah terlalu takut untuk melihat pemandangan ini. Itu adalah teknik pertempuran. Ling Dong sebenarnya juga mempelajari teknik pertempuran. Kekuatan ini lumayan juga. Sepertinya itu memiliki kekuatan tingkat kuning. Ah, saya juga ingin memiliki ayah seorang kepala polisi. Teknik pertempuran dibagi menjadi 4 tingkatan. Masing-masing adalah surga, bumi, misteri. Setiap tingkatan dibagi menjadi 3 kelas. Jelas bahwa beberapa hari ini Ling Dong berusaha keras pada Liu Ju. Tidak hanya membuat level Ling Dong meningkat pesat, tetapi juga menghabiskan banyak uang untuk memilihkan binatang perang yang cocok untuknya. Sisik badak pembuluh darah bumi sekeras paduan logam, jadi kebanyakan orang menganggapnya sebagai binatang spiritual tipe pertahanan, tetapi mereka mengabaikan badak pembuluh darah bumi itu sendiri. Mengandung kekuatan yang mengerikan, hampir tidak ada makhluk hidup yang bisa menahan serangan penuhnya di level yang sama. Serigala hutan di depannya juga sama. Ketika Ling Dong berdiri dan mundur ke posisi semula, serigala hutan di tanah sudah benar-benar kehilangan napas. Pertandingan pertama, peserta ujian Ling Dong menang. Apakah akan melanjutkan ujian? Ikut. Ling Dong menjulurkan lidahnya dan membuat wajah lucu ke arah Zhao Zilan di antara penonton. Kemudian dengan tenang menginstruksikan penguji, peserta ujian telah dikonfirmasi. Selanjutnya adalah ujian kedua. Di ruang kendali utama, sekelompok orang duduk mengelilingi meja panjang, menyaksikan pemantauan waktu nyata dari setiap ruang ujian di layar. Zhuang Qiwing berdiri dengan hormat di samping, memegang termos air, siap mengisi ulang air untuk semua orang di meja setiap saat. Di meja tertulis identitas setiap orang. Beberapa dari kantor penerimaan perguruan tinggi, beberapa dari wilayah militer. Ujian jiwa besar tahunan tidak hanya diperhatikan oleh setiap universitas besar. Wilayah militer juga sama-sama memperhatikan. Terkadang jika mereka menemukan bibit yang bagus,
Mereka akan segera bertindak dan bersaing dengan setiap universitas besar. Saat ini, mata semua orang tertuju pada layar ruang ujian sistem penyerangan yang kuat. Anak ini lumayan. Saya merasa sangat cocok untuk wilayah militer kita. Seseorang yang mengenakan seragam militer di depan meja. Melihat Ling Dong yang sedang bertarung dengan monster, berkata, orang ini, baru datang saja sudah cocok untuk wilayah militermu. Wei Siling, kamu tidak bisa merebut orang seperti ini kan? Su Jinlu dari Universitas Jizhou di samping langsung tidak senang. Beberapa bibit bagus yang dia sukai tahun lalu direbut oleh wilayah militer. Tahun ini dia sama sekali tidak akan mundur. Ya, Wei Siling, cocok atau tidaknya itu tergantung pada anak itu sendiri. Kamu tidak perlu menentukannya di sini terlebih dahulu. Tang Honghua dari Universitas Modu di paling depan juga membantu dengan nada sinis. Universitas Modu dan Universitas Kyoto kita belum berbicara. Saya malah merasa anak ini cocok untuk kita. Benarkah, Tang Xuan? Mendengar Tang Honghua menyebut dirinya, Tang Xuan hanya tersenyum. Tidak ikut campur dalam pertengkaran mereka, sudah tahu bermain ponsel saja. Melihat Tang Xuan bermain ponsel dan tidak memperhatikannya. Tang Honghua mendengus kesal dan memalingkan wajahnya, mengembalikan pandangannya ke layar. Ding dong, nada dering ponsel yang jernih berbunyi. Semua orang memandang Tang Xuan dengan tidak senang. Tang Xuan buru-buru mematikan suara, dengan malu-malu tersenyum pada semua orang. Akhirnya sampai. Tang Xuan membuka file yang diterima, sebuah foto muncul di depannya. Orang di foto itu ternyata mengalami perubahan. Di dalam tempat pemanggangan, naga merah, asap tebal mengepul. Tanah sudah menjadi berlubang-lubang, Ling Dong berlumuran darah dan terengah-engah berdiri di tengah tempat pemanggangan. Di depannya adalah monster yang jelas menunjukkan patah tulang. Ling Dong mengakhiri ruang pemanggangan. Total skor 20. Kata-kata penguji belum selesai, tepuk tangan memekakan telinga meledak di lapangan. Terus menantang monster tingkat 2 batu, Ling Dong pasti masuk universitas kelas 1, 15 poin ke atas bisa masuk. Daftar cadangan universitas-universitas top itu. Benar saja, jiwa binatang tingkat S bukan kaleng-kaleng. Aduh, kalau aku dapat 10 poin, ayahku mungkin akan sangat senang sampai gila. Zhao Zilan menutup mulutnya, menatap Ling Dong di lapangan dengan wajah penuh kekaguman. Sejak aku meminta mereka mengembalikan uang, dia terus meragukan keputusannya saat itu. Sekarang tampaknya, pilihan ini sepertinya tidak buruk. Di ruang kontrol utama, semua orang dengan serius melihat data Ling Dong di tangan mereka. Aku memutuskan, anak ini, wilayah militer kami menginginkannya. Semuanya, berikan sedikit muka pada Wei tua ini, jika ada masalah di kemudian hari, semuanya bisa dibicarakan. Wei Fengjie membanting data di tangannya. Ke atas meja, berdiri dan tersenyum pada guru-guru dari sekolah lain. Kepala Wei, bukan kami tidak memberimu muka, aku pikir anak ini mungkin lebih cocok untuk universitas modu kami. Hanya di antara para jenius seusianya, potensi dirinya bisa dirangsang, kata Tang Honghua dengan ringan. Sepertinya sama sekali tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Situasi penerimaan Universitas Modu memang tidak terlalu baik dalam 2 tahun terakhir. Tahun lalu, Universitas Kyoto tiba-tiba melakukan pengeluaran besar-besaran, benar-benar menghancurkan Universitas Modu mereka. Tahun ini, mereka datang dengan persiapan. Selama mereka melihat bibit yang bagus, mereka akan segera bertindak tanpa ragu. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Wei Fengjie menggelengkan kepala. Sejak zaman dahulu, medan perang adalah tempat terbaik untuk melatih orang. Terutama di saat hidup dan mati. Tang Honghua mendengar ini dan mencibir, itulah alasan mengapa tahun lalu kalian membiarkan 3 siswa tingkat S berpartisipasi dalam misi lintas batas dan akhirnya semuanya gugur. Medan perang memang melatih orang. Tetapi jika bahkan dasar-dasar yang paling sederhana pun belum dipelajari dan sudah pergi ke medan perang, maka orang yang paling jenius pun hanya akan mati sia-sia. Tang Honghua, perhatikan bicaramu. Sejak kejadian itu terjadi hingga sekarang, ketiga orang tingkat S yang gugur selalu menjadi luka di hatinya. Sekarang Tang Honghua mengungkapkannya di depan semua orang, tentu saja Wei Fengjie tidak akan bersikap baik. Melirik Tang Xuan yang masih bermain ponsel, Wei Fengjie berkata dengan dingin, Tang Xuan, katakan pendapatmu. Tiba-tiba disebut, Tang Xuan tertegun sejenak, lalu melirik ke layar. Ling Dong, lalu melambaikan tangannya. Kalian rebutan, Universitas Kyoto kami tidak mau, kamu tidak mau. Tang Honghua dan Wei Fengjie sedikit terkejut, ini adalah seorang awakener kelas S, kapan Universitas Kyoto begitu besar? Benar-benar tidak takut orang ini mengancam sekolah Tang dalam kompetisi akademi setahun kemudian? Apa kamu yakin? Wei Fengjie memastikan lagi, Tang Xuan meletakkan ponselnya dengan rata di samping, dan tersenyum dan mengangguk. Yakin? Kenapa? Ini adalah seorang awakener kelas S, kamu tidak salah lihat, kan? Tang Honghua di samping buru-buru mengingatkan, Tang Xuan mencibir. Ya, aku tahu. Universitas Kyoto kami kali ini, benar-benar tidak akan bersaing dengan kalian. Oke. Kebetulan mengurangi satu pesaing, mendapatkan jawaban pasti, Tang Honghua jelas sedikit lebih bahagia. Ayo pergi, Guru Tang,
kita akan menemui anak ini. Wei Fengjie memimpin. Berjalan menuju pintu, Tang Honghua mengikuti dari belakang. Setelah mereka berdua pergi, perwakilan dari beberapa sekolah lain mengikuti dengan jarang, meskipun probabilitas Lindong memilih mereka tidak tinggi, tetapi mereka tetap harus mencobanya. Lindong di ruang ujian memegangi lengannya, terengah-engah, menikmati sanjungan iri dari para peserta ujian di sekitarnya. Tiba-tiba, sekelompok orang berjalan turun dari sisi lain tribun, dan datang di depannya. Halo, saya Wei Fengjie, kepala dari zona pertempuran utara Daxia. Kami melihat penampilan Anda dalam ujian kali ini. Saya tidak tahu apakah Anda berniat untuk bergabung dengan wilayah militer? Mendengar kata-kata pihak lain, mata Lindong tiba-tiba membelalak. Dia tahu bahwa dengan bakatnya, dia pasti akan masuk ke sekolah yang bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan ada kepala wilayah militer. Secara pribadi mengundangnya, sumber daya Lindong tidak kalah dengan Universitas Pemberian Jiwa, dan dia juga memiliki teman sekelas lama yang mengenal di wilayah militer. Akan lebih mudah untuk memberikan bantuan kepada Lindong pada saat itu, karena Lindong setuju begitu cepat, Tang Honghua buru-buru menyela. Teman sekelas ini, apakah kamu mau? Tidak perlu. Sikap Lindong sangat tegas, saya sudah memikirkannya, saya bergabung dengan wilayah militer. Hahaha, anak baik, mendengar kata-kata Lindong. Wei Fengjie tertawa, dan menatap dengan bangga pada Tang Honghua yang terkejut di sampingnya. Saya tidak menyangka akan begitu lancar, kalau begitu Guru Tang, kita akan kembali dulu. Memberi Lindong menyampaikan perintah lusuhan dari wilayah militer. Wei Fengjie dengan puas menepuk bahu Lindong, berbalik dan berjalan ke arah asalnya. Tang Honghua tanpa daya melirik Lindong yang juga bersemangat, menghela napas dan mengikuti kembali. Setelah beberapa orang pergi, penguji baru kemudian mengumumkan dimulainya ujian kedua. Ujian kedua, para peserta, silakan mengambil posisi. Mendengar namaku dipanggil, aku tersenyum tipis dan langsung melompat dari tribun ke arena. Begitu memasuki arena, aku merasakan energi hangat menyapu diriku. Lalu informasi diriku muncul di layar besar. Nama, tingkat 1 tahap 7. Jiwa binatang, kuda gila petir kelas S, tingkat 7. 2 tingkat lebih tinggi dari Lindong. Tentu saja, aku adalah jenius sejati. Tidak heran dia begitu tenang tadi. Aku merasa nilaiku seharusnya lebih tinggi dari Lindong. Lindong, yang awalnya masih bersemangat, kehilangan senyumnya saat melihat tingkatanku. Tidak apa-apa. Kamu sudah cukup baik. Malam ini aku akan memberimu hadiah saat kembali, kata Zhao Zilan sambil memeluk pinggang Lindong. Mencium pipi Lindong dengan lembut. Oke, hari ini coba yang di belakang itu. Menepuk kepala Zhao Zilan, sudut mulut Lindong menunjukkan senyum licik. Saat mereka berdua berbicara, penilaianku sudah dimulai. Pintu besi besar perlahan terbuka kembali. Detik berikutnya, seekor tikus yang seperti tank kecil langsung masuk ke arena. Seluruh tubuh tikus itu hitam pekat, dengan sepasang telapak depan yang sebesar setengah tubuhnya. Bagaikan dua bilah logam tajam yang berkilauan dingin. Tikus pencari pijat kosong. Bukankah itu monster tingkat 3? Mengapa dilepaskan di pertandingan pertama? Hei, apakah penguji melakukan kesalahan? Apakah kamu ingin menghancurkanku? Tingkat 1 melawan tingkat 3, bahkan kelas S pun tidak bisa melompati tingkat seperti ini. Menghadapi pertanyaan peserta, penguji hanya menjawab dengan tenang. Melanggar perintah, dengan sengaja melanggar tata tertib arena, akan dihukum. Begitu kata-kata ini keluar, arena yang bising langsung menjadi sunyi. Lindong memeluk Zhao Zilan. Mereka berdua melihat dengan sinis. Jika aku terbunuh hari ini, mereka benar-benar bisa tersenyum dalam mimpi. Namun, detik berikutnya, matanya membelalak. Pembantaian yang dibayangkan tidak terjadi. Di mata semua orang yang terkejut, tikus pencari pijat kosong yang tadinya masih ingin pamer kekuatan, ternyata sudah mengerut di sudut arena. Di bawah tubuhnya, genangan cairan kuning besar dengan cepat menyebar. Apa yang terjadi? Kalau tidak salah lihat. Kenapa tikus berkuku pori-pori iblis ini pipis? Kenapa ya? Aku bahkan belum berubah wujud atau mengerti. Bagaimana bisa begini? Para peserta ujian di tribun penonton saling berpandangan dengan tatapan bingung. Para penguji juga terpana dengan adegan ini dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di ruang kendali pusat, seorang pemimpin bahkan terkejut sampai menjatuhkan sesuatu. Ini tidak benar, sangat tidak benar. Wei Fengjie berdiri di depan layar, ingin melihat trik apa yang ada padaku. Dibandingkan dengan ini, siapa yang punya ide untuk langsung memberikan 3 monster pertama? Tang Honghua berdiri dan melihat sekeliling, akhirnya tatapannya tertuju pada Tang Xuan. Di antara semua yang hadir, hanya Universitas Kyoto, Universitas Modu, dan wilayah militer yang memiliki kemampuan ini. Langsung mengubah aturan ujian. Jika demikian, siapa yang paling tenang adalah masalahnya. Tentu saja muncul pada dirinya. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, Tang Xuan buru-buru berdiri dan menyangkal hubungan. Bukan aku tidak menghubungi penguji. Jika bukan kamu, lalu siapa? Tang Honghua mendengus pelan,
Tatapannya kembali tertuju pada layar lebar. Hubungi penguji. Babak ini dianggap dimenangkan oleh peserta ujian ini. Zhuang Qiwing di samping mengangguk, baru saja akan berbalik untuk mengambil Walkie-Talkie. Tetapi menemukan bahwa benda itu kosong. Melihat Walkie-Talkie menghilang, tatapan semua orang kembali tertuju pada Tang Xuan. Kepala sekolah Zhuang, sungguh, bagaimana Anda bisa meletakkan barang sepenting ini sembarangan? Untungnya aku menemukannya. Sambil berkata, Tang Xuan mengeluarkan Walkie-Talkie dari tangannya dengan wajah tanpa malu. Zhuang Qiwing membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi polos Tang Xuan, dia menelan kembali kata-katanya. Namun, semua orang sudah mengerti apa yang terjadi. Tang Xuan, apakah Anda tiba-tiba membuat keributan ini karena Anda sudah tahu bahwa anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa? Wei Fengjie bertanya. Melihat Wei Fengjie mempertanyakannya, Tang Xuan segera berdebat dengan alasan yang kuat dan menjelaskan. Aku tidak tahu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Hati-hati, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Panik, melihat reaksi Tang Xuan seperti ini, Wei Fengjie tertawa dan terus melihat layar lebar. Tidak bertanya lagi. Namun, dibandingkan dengan semua orang, yang paling bingung adalah aku. Saat ini, melihat tikus iblis pori-pori yang ketakutan dan kencing di celana, aku benar-benar sedikit bingung. Aku sudah menyiapkan posisiku. Kau memberiku ini, aku baru saja akan berubah wujud, aura nagaku baru saja sedikit bocor. Tanpa diduga, itu langsung membuat tikus iblis pori-pori yang biasanya sangat sulit dihadapi ini ketakutan sampai kencing di celana. Kenapa kamu masih begitu penakut? Aku dengan tak berdaya berjalan maju sambil menutup hidung, ke arah tikus cakar iblis kegelapan. Aku menendang tempat yang sedikit bersih di tubuhnya. Cepat pergi dari sini, dasar bau. Seolah mengerti perkataanku, tikus cakar iblis kegelapan itu melompat kesakitan, lalu dengan cepat berlari menuju pintu keluar tempat ia datang. Kebetulan saat itu, penguji juga menerima pemberitahuan dari ruang kendali utama, mengumumkan kemenanganku di ronde pertama. Ronde kedua dimulai. Oh, ucapan penguji belum selesai. Dari dalam pintu hitam pekat terdengar raungan teredam, di tengah tatapan semua orang yang gelap. Seekor unicorn bergigi tajam berlari keluar. Saat ia berpapasan dengan tikus cakar iblis gila yang melarikan diri dengan panik, ia tampak terkejut. Ia tidak mengerti mengapa lawannya sehari-hari itu begitu menyedihkan. Namun, saat mencium aroma manusia di luar, naluri kebinatangannya langsung mengalahkan sedikit akal sehat yang dimilikinya. Kuda kaki abu-abu bersih. Ini bukankah kekuatannya hampir sama dengan tikus cakar iblis kegelapan? Baru hampir sama. Jadi, apakah dia juga akan lari? Benar saja, semakin banyak orang, semakin mudah melahirkan peramal. Kuda kaki abu-abu bersih itu baru saja memasuki arena dan masih berpikir tentang bagaimana menyerang manusia lemah di depannya ini untuk makan enak. Namun, saat aku berubah menjadi wujud asliku, dia tiba-tiba mengerti mengapa tikus cakar iblis kegelapan itu melarikan diri dengan sangat menyedihkan. Aura naga yang bergelombang terus-menerus menghantam tubuh kuda kaki abu-abu bersih. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tekanan yang luar biasa langsung membuatnya kehilangan akal. Detik berikutnya, di tengah tatapan terkejut semua orang, kuda kaki abu-abu bersih itu berbalik dan lari. Karena terlalu terburu-buru, ia malah menabrak pintu besi itu. Dampak yang kuat langsung membuat tribun penonton bergemuruh. Kuda kaki abu-abu bersih itu bahkan pingsan karena benturan. Bukannya, kapan ujian penerimaan mahasiswa baru bahkan monster tingkat 3 pun tidak bisa menahan arena? Wei Fengjie menatap tak percaya pada semua yang ada di layar. Hal-hal yang terjadi hari ini terlalu melampaui akal sehatnya. Orang-orang di ruang kendali utama saat ini semua berdiri. Siapapun bisa melihat keistimewaan dalam diriku. Jadi, monster apa yang harus dikirim di ronde berikutnya? Tang Honghua melihat ke arah Tang Xuan, lalu ke arah Wei Fengjie, mengajukan pertanyaan yang dipikirkan semua orang. Monster tingkat 3 tampak seperti melihat kucing ketika melihat tikus saat bertemu dengannya. Penindasan paling mendasar ini terlalu parah. Seketika, seluruh ruang kendali utama terdiam. Tidak ada yang tahu bagaimana ujianku harus dilanjutkan. Wei Fengjie ragu sejenak, lalu berkata dengan suara berat, kirim 8 sekaligus. Aku tidak percaya tidak ada satupun yang berani melawan. Begitu kata-kata itu terucap, Tang Honghua langsung menyatakan penolakan. Tidak bisa. Jika terjadi kesalahan, anak ini pasti akan kehilangan nyawanya. Dia baru tingkat 1. Ya, ide Kapten Wei terlalu keterlaluan. Guru-guru di samping juga setuju dengan perkataan Tang Honghua. Kenapa panik? Wei Fengjie merasa sedikit pusing mendengar perkataan mereka yang berisik. Aku akan pergi ke lokasi untuk melindungi. Hanya 8 monster bintang 3, bahkan 80 pun aku bisa menjamin keselamatannya. Aku ikut denganmu. Tang Xuan bangkit dan mengikuti langkah Wei Fengjie. Kalau begitu aku juga ikut, pinjam ide dari kalian berdua. Tang Honghua tidak punya pilihan selain mengikuti dengan enggan. Sejak Ling Dong dibawa pergi oleh Wei Fengjie tadi, dia sudah memutuskan target berikutnya. Harus mencapai peringkat pertama untuk memperkenalkan diri. Guru-guru dari sekolah lain saling pandang, semuanya bangkit dan mengikuti.
Hanya Zhuang Qiwing yang berdiri di tempat dengan sedikit bingung. Gedebuk, gedebuk, gempa bumi di tempat ujian bergetar. Suara derap kaki terdengar dari dalam gerbang besi. Di bawah tatapan semua orang yang terkejut dan sedikit mati rasa, 8 monster berebut untuk keluar. Yang pertama adalah monster mayat beruang dengan ukuran seperti tank. Begitu keluar dari gerbang besi, matanya yang merah darah langsung tertuju padaku. Tanpa ragu sedikit pun, monster mayat beruang membuka mulutnya yang berdarah dan berlari ke arahku. Melihat monster itu menyerang ke arahnya, aku juga merasakan semangat yang membara. Latihan selama berhari-hari ini adalah untuk pertempuran ini. Dia juga ingin menguji hasil latihannya. Petir ungu yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Aku langsung menyelesaikan transformasi, seperti pedang suci. Menembak ke arah mayat beruang dengan cepat, namun tepat ketika kedua belah pihak akan bertabrakan, mayat beruang yang semula tampak garang itu tiba-tiba tampak panik. Kedua cakar depannya mencengkeram tanah dengan keras, mencoba menghentikan gerakannya ke depan, tetapi aku tidak berniat untuk menahan diri. Selama ini, dia juga mendambakan pertempuran yang memuaskan. Tinjuku menghantam wajah besar mayat beruang itu. Kekuatan dahsyat itu seolah akhirnya menemukan tempat pelampiasan. Dalam sekejap petir meledak, naga sejati meraung. Cahaya petir tak berujung menyapu seluruh tempat ujian. Dengan suara gemuruh, tubuh besar monster mayat beruang itu langsung terlempar ke belakang. Daya benturan yang kuat bahkan membuat 7 monster di belakangnya terlempar. Petir ungu menerangi seluruh tempat ujian. Garis-garis ular listrik merambat di sepanjang dinding, bahkan menyebar ke tribun penonton. Apa yang terjadi? Jiwa umurku bergetar. Wei Fengjie merasakan getaran di lubuk jiwanya, dan terkejut dalam hati. Bukan hanya dia, seluruh orang di tempat ujian merasakan ketakutan jiwa umur mereka terhadapku. Apakah ini berasal dari jiwa umurnya? Tadi ketika Lingdong muncul, jiwaku sama sekali tidak bereaksi. Ya, aku belum pernah mendengar ular piton petir memiliki efek seperti ini. Mungkinkah jiwaku telah bermutasi? Konon, kekuatan jiwa umur yang bermutasi jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan Xian menatap dengan saksama. Di matanya, warna kegembiraan semakin pekat. Anak baik, tak disangka kau bisa memberiku kejutan seperti ini. Tang Honghua sangat terkejut. Kemudian segera menghindar dari beberapa pemain kecapi, bersembunyi di samping untuk menghubungi rohnya. Murid yang begitu mempesona. Universitas Modu mereka berada di Bituan. Di tempat ujian, cahaya petir berangsur-angsur menghilang. Aroma daging panggang menyebar. Wajah monster mayat beruang dari 3 sesi itu hangus. Saat ini, ia tidak bernyawa. Beberapa monster di belakangnya juga terluka oleh konstruksi guntur ilahi ungu, dengan bekas luka bakar di tubuh mereka. Sebaliknya, monster biadab ini masih hanya bersembunyi di sekitar tempat ujian, bahkan tidak berani menatapku. Pengawas ujian melihat pemandangan seperti itu dan menarik napas dingin. Telah mengawasi ujian selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat adegan aneh ini. Saat ini, aku seperti raja monster, aura raja yang mendominasi menekan semua monster. Di bawah bujukan Tang Xuan dan yang lainnya, pengawas ujian akhirnya sadar dan mengumumkan bahwa ujianku telah selesai. Ujianku telah selesai. Nilai 30 poin. Sial. Nilai sempurna. Hebat, sudah bertahun-tahun Shanghai tidak mengeluarkan nilai 30. Tak disangka kita bisa melihatnya sendiri. 30 poin, ini bukan jenius, tapi monster. Lingdong mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Matanya penuh keengganan. Sebelumnya, dia merasa bahwa aku membangkitkan SSG atau SSG yang terpengaruh. Jadi, meskipun dia tidak bisa dibandingkan denganku, dia tidak peduli. Tapi sekarang semua orang adalah SG, tetapi aku memiliki kinerja yang sangat baik. Secara alami membuatnya sangat cemburu. Lingdong, pelan sedikit. Zhao Zilan di samping tampak kesakitan. Tangan besar Lingdong yang sekuat tang penjepit besi telah mencengkeram dagingnya dengan erat. Mendengar seruan Zhao Zilan, Lingdong baru menyadari. Zhao Zilan tampak sedih. Membuka kerahnya dan melihat bahwa ada bekas tangan biru besar. Di bawah tatapan iri para peserta ujian. Semua guru dari kantor penerimaan sekolah telah bergegas masuk ke tempat ujian. Saat ini, di mata mereka, aku adalah harta karun. Bahkan jika mereka menghabiskan biaya yang lebih besar, mereka harus merebutnya. Aku tampak waspada. Terus-menerus menghindar dari para guru ini. Tenang, apa-apaan kalian ini? Sebuah minuman rendah memecah suara berisik. Kerumunan memberi jalan. Tang Xuan dan 3 lainnya muncul di hadapanku. Halo siswa, saya. Belum sempat Tang Honghua berbicara. Aku tiba-tiba mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jadi, kalianlah yang melecahkanku. Meskipun aku tidak mengenal 3 orang di depan, aku bisa menebak garis besarnya melalui penampilan para guru itu. Perwakilan wilayah militer dan 2 universitas kebangkitan jiwa super ada di antara semua yang hadir. Hanya mereka bertiga yang berhak mengubah tingkat kesulitan ujian mereka. Secara logika, tingkat kesulitan penilaian seharusnya meningkat secara bertahap, tetapi ketika sampai pada mereka, mereka harus menghadapi binatang buas dari 3 angkatan. Jelas seseorang telah mengubahnya. Mendengar ini, Wei Fengjie dan Tang Honghua
Secara bersamaan melihat ke arah Tang Xuan di samping. Hei, ini tidak sepenuhnya salahku. Tang Xuan berteriak minta ampun. Ide untuk 8 ekor yang menyerang bersamaan adalah ide yang Anda berikan kepada kepala. Wei Fengjie dengan canggung menggaruk kepalanya. Sepertinya memang begitu. Aku menatap Tang Xuan dengan sedikit meminta maaf. Tang Xuan menghindari tatapanku, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Teman sekelas? Ini tidak penting. Tang Honghua memanfaatkan kesunyian mereka berdua dan menyela dengan cepat. Saya Tang Honghua dari Universitas Modu. Mengingat penampilan luar biasa Anda hari ini, Universitas Modu dengan tulus menyambut kedatangan Anda. Jika Anda memilih untuk datang ke Universitas Modu kami berjanji akan memberi Anda sumber daya pelatihan berkualitas terbaik dan secara khusus membangun tim singa milik Anda sendiri. Dan memasukkan Anda ke dalam tim roh utama Liga Akademi tahun depan. Liga Akademi ini pernah kudengar. Untuk mencegah generasi muda menyusut di Menara Gading, setiap universitas akan mengirimkan siswa baru terbaik untuk berpartisipasi dalam Liga Akademi setahun kemudian. Di satu sisi, ini memungkinkan siswa sekolah untuk melihat para ahli tingkat atas dari sekolah lain, dan di sisi lain, mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan visibilitas akademi. Hadiah untuk Liga Akademi sangat kaya, dan bahkan peringkat teratas akan menerima beberapa sumber daya yang sangat langka. Dan Universitas Modu telah memenangkan tempat pertama selama 3 tahun berturut-turut. Begitu kata-kata ini diucapkan. Semua kandidat yang bersiap untuk berpartisipasi tercengang. Tim singa terpisah, Universitas Modu berencana untuk melatih kita dengan segenap kekuatan mereka. Ya, hanya ini saja sudah cukup untuk membuatku melampaui terlalu banyak orang. Selesai. Kecemburuanku akan meluap. Tang Honghua memandang dengan penuh harap. Dia tidak percaya bahwa ada siswa yang bisa menolak reputasi dan janji Universitas Modu mereka. Namun, aku hanya dengan tenang melihat ke arah Wei Fengjie dan Tang Xuan di samping. Wilayah militer kami tidak memiliki konfigurasi yang sangat baik, tetapi kami pasti akan melakukan yang terbaik. Wei Fengjie menepuk dadanya dan berjanji kepadaku. Selama kamu datang, wilayah militer kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melatihmu. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, kami pasti akan membuat namamu terkenal di medan perang. Aku mengangguk. Namun, aku sudah mencoret Wei Fengjie dari pikiranku. Meskipun militer adalah kehidupan yang dia dambakan, dia masih lebih ingin menghidupkan kembali kehidupan universitas yang indah. Tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan membela negara setelah lulus. Universitas Modu hanya bisa memberikanmu penempaan Soul Gear, yang tidak bisa dibandingkan dengan Universitas Kyoto. Namun, penempaan Soul Gear jenis Soul Retrieving sangat sulit, dan sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Biasanya, hanya kelas pilar negara yang memiliki satu set lengkap Soul Gear jenis Soul Retrieving. Orang lain biasanya hanya memiliki satu senjata atau perlengkapan pertahanan. Saat ini, seluruh gedung yang memiliki Soul Gear jenis Soul Retrieving hanya ada 9 orang. Dan 9 orang ini juga adalah 9 Raja Langit Gedung. Jika Universitas Kyoto bersedia menempa Soul Gear khusus untukku, maka gedung akan memiliki pemilik Soul Gear jenis Soul Retrieving yang ke-10. Menghadapi godaan sebesar ini, aku tetap tidak mengubah ekspresiku. Aku menghargai niat baik kalian, tetapi aku memiliki sedikit hobi mengoleksi. Aku menyukai praktisi bela diri kuno atau awakener yang memiliki bulu naga. Jika ada yang bisa membawakannya, aku pasti akan memprioritaskannya. Praktisi bela diri kuno atau awakener yang memiliki bulu naga? Kata-kataku membuat ketiga orang di sana sedikit bingung, tetapi mereka tidak berniat bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, seorang jenius memang memiliki beberapa hobi aneh, asalkan tidak melanggar hukum. Namun, permintaanku juga tidak mudah dipenuhi. Sebagian besar peralatan spiritual yang bertatahkan bulu naga adalah benda pusaka nasional. Meskipun kekuatannya tidak besar, tetapi memiliki makna historis yang sangat baik. Biasanya, benda-benda ini disimpan di Museum Federal. Bahkan orang biasa pun tidak memiliki kualifikasi untuk berkunjung ke samping dan mulai menghubungi orang di belakang mereka. Melihat beberapa orang secara bertahap mengerutkan kening, aku buru-buru menambahkan sebuah kalimat. Bagian bulu naga lengkap, dan barang-barang kulit itu sendiri memiliki beberapa kekurangan juga tidak apa-apa. Mendengar kata-kata ini, ekspresi beberapa orang yang awalnya agak suram langsung mereda. Tidak lama kemudian, Tang Xuan meletakkan telepon dengan senyum di wajahnya. Melihat Wei Fengjie dan Tang Honghua masih menghubungi orang, Tang Xuan diam-diam berjalan ke sisiku dan berkata, lumayan juga, Soul Beast kelas SSS ini memang tidak biasa. Mendengar ini, aku terkejut. Dan tatapanku pada Tang Xuan langsung menjadi waspada. Hari itu, Sui Haifeng dengan jelas mengatakan bahwa Departemen Keamanan telah menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana Tang Xuan bisa tahu tentang situasiku? Melihatku menjauh darinya, Tang Xuan tersenyum dan mengikutiku. Aku dan Ye Qingyi yang menjemputmu, berasal dari Korps Cadangan Federal pertama. Untuk membuktikan identitasnya, Tang Xuan juga mengeluarkan bola monsternya dari sakunya. Jangan khawatir, identitasmu memang tidak diketahui orang lain. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk belajar di Kyoto? Universitas Kyoto kami berada di ibu kota.
Lebih mudah untuk melakukan sesuatu dengan dukungan federal. Melihat ekspresi menyebalkan Tang Xuan, aku sedikit mengurangi kecurigaanku padanya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Ye Qingyi menjemputku. Orang-orang ini telah disaring oleh Sui Haifeng, jadi jelas tidak mungkin mereka adalah mata-mata dari kelompok lain. Aku akan mempertimbangkannya. Aku tidak tahan dengan undangan hangat Tang Xuan, jadi aku buru-buru mundur beberapa langkah. Kondisi yang ditawarkan oleh 3 orang di depan, aku tidak bisa tidak tergoda sama sekali, terutama set lengkap Soul Gear jenis Soul Retrieving itu. Ini adalah kesempatan bagi Daxia untuk benar-benar berdiri di puncak dunia. Bagaimana mungkin aku menolak? Namun, perlengkapan jiwa monster hanyalah kekuatan eksternal. Jiwa monster adalah fondasi kekuatanku yang sebenarnya. Tang Xuan, apa yang kamu lakukan? Tang Honghua, yang meletakkan telepon, melihat Tang Xuan sedang berbisik di sekitarku. Meskipun dia tidak tahu bahwa jiwa monsternya adalah kelas SSS, penampilanku juga membuktikan bakatnya yang luar biasa. Jika aku bergabung dengan mereka, Tang Honghua memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan Liga Akademi tahun ini. Aku baru saja selesai menghubungi, dan sekarang ada 3 batu kebangkitan yang dikirim. Aku juga sudah selesai menghubungi. Semuanya, mari kita bicara di luar, jangan tunda ujian siswa lain. Wei Fengjie di samping juga meletakkan ponselnya, dan berjalan ke arah Chen Sheng. Aku mengangguk dan mengikuti Tang Xuan dan yang lainnya ke ruang kontrol utama di belakang. Begitu aku masuk, Tang Honghua mendekatiku dan berkata, aku baru saja berbicara dengan Rektor Universitas Modu kami merasa ketulusan sebelumnya tidak cukup. Bukankah kamu suka mengoleksi barang-barang berharga berbahasa naga? Kapan 3 batu kebangkitan ini akan bertemu? Jika kamu bergabung dengan sekolah kami di kemudian hari, kami akan membuatkan museum bahasa naga khusus untukmu. Saat itu, kamu bisa mengoleksi sebanyak yang kamu mau, Universitas Modu kami akan membantumu melelangnya. Alisku sedikit terangkat. Aku tidak menyangka Universitas Modu begitu pandai menangkap seleraku. Jika Universitas Modu benar-benar bisa menepati janjinya, aku memang sedikit tergoda. Namun, memikirkan perlengkapan jiwa monster itu, aku masih sedikit ragu. Lagi pula, memiliki 1 set. Kesempatan untuk perlengkapan jiwa monster yang lengkap sangatlah langka. Peralatan yang kuat ini pasti bisa memberiku manfaat yang tak terbayangkan. Setelah menyatakan ketulusannya, Tang Honghua kembali ke posisinya seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan tenang menunggu batu kebangkitan dikirimkan. Saat ini, layar lebar sedang menampilkan penilaian Zhao Zilan, meskipun dia juga kelas S. Tetapi para perekrut yang hadir mengerutkan kening ketika melihatnya. Mengapa gadis ini terasa sedikit lemah? Ya, seharusnya tidak seperti ini jika seseorang membangkitkan jiwa monster kelas S, bahkan jika dia seorang perempuan. Mengapa aku merasa dia juga sedikit tidak stabil? Lihat monster tadi, hampir saja dia menabrak hasil transformasinya. Mendengar diskusi semua orang, aku mendongak dan melirik, dan langsung melihat masalahnya. Orang lain tidak mengenal Zhao Zilan, tapi dia pasti mengenalnya. Apakah dia membawa mainan kecil saat ujian? Aneh jika dia bisa stabil. Tanpa perlu dipikirkan, ini pasti permintaan Lingdong. Tampaknya kejadian Fang Mingyuan sebelumnya membawa banyak pengaruh padanya. Pertandingan Zhao Zilan belum selesai. Pintu ruang kontrol utama sudah diketuk. Zhuang Qiwing membuka pintu, 3 pria berseragam hitam memegang sebuah batu kebangkitan yang ditutupi dengan penutup kaca dan berjalan masuk. Guru Tang, ini adalah batu kebangkitan yang dititipkan kepala sekolah kepadamu. Tang Honghua mengangguk, dan setelah mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang, meletakkan 3 batu kebangkitan berdampingan di depan mataku. Coba kamu lihat, yang di dalamnya pasti bulu naga kuno. Aku bangkit dan mendekati batu kebangkitan, mengamati dengan cermat. Terlihat di dalam batu kebangkitan transparan itu, memang ada barisan karakter Han yang kabur, tetapi karakter-karakter Han ini tidak dapat membentuk kalimat lengkap, bahkan ada batu kebangkitan yang hanya memiliki 1 kata terisolasi. Aku membacanya dengan pelan. Benar seperti yang diharapkan, tidak ada artinya. 2 batu lainnya juga sama, jelas tidak ada jiwa naga di sini. Dengan sedikit kecewa menghela napas, aku duduk kembali di kursi. Sepertinya jiwa naga tidak semudah yang aku bayangkan untuk ditemukan. Bulu naga yang tidak berarti ini memang memiliki nilai koleksi, tetapi bagiku, tidak ada bedanya dengan batu di pinggir jalan. Terima kasih atas kebaikan Guru Tang, 3 batu kebangkitan ini bukan yang aku inginkan, maaf ya. Mendengar itu, Tang Honghua juga mengerti maksudku, dengan sedikit kecewa menyuruh orang di bawahnya untuk mengambil kembali batu kebangkitan yang baru saja dikirim. Kebetulan pada saat ini pertandingan Zhao Zilan juga berakhir. Melihat Tang Xuan dan Wei Fengjie tidak ada niat untuk bergerak, Tang Honghua kembali bergegas ke ruang ujian. Dalam penilaian kali ini hanya ada 3 kelas S, bahkan jika sedikit kurang, Tang Honghua tidak ingin melewatkannya. Paling buruk nanti akan melakukan pemeriksaan fisik untuk Zhao Zilan, untuk melihat di mana masalahnya. Setelah Tang Honghua pergi, ruang kontrol utama menjadi sunyi sejenak. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki berat terdengar dari koridor. Terlihat 4 atau 5 orang berpakaian hitam memegang papan batu yang hampir sebesar tubuh bagian atas mereka masuk dari luar pintu. Guru Tang,
Di mana papan batu ini harus diletakkan? Salah satu dari mereka menjulurkan kepala dari balik papan batu dan bertanya. Letakkan di lantai saja, perlahan-lahan. Jangan sampai membentur prasasti di atasnya. Guru-guru di sekitarnya buru-buru memberi ruang kepada orang-orang berpakaian hitam ini. Di bawah komando Tang Xuan, papan batu dengan cepat disusun menjadi prasasti batu raksasa. Saat prasasti batu itu ditegakkan, mataku langsung berbinar di dalam lubuk jiwanya. Naga petir ungu langit mengeluarkan raungan gembira, mataku tajam, dan kegembiraan di hatiku tak terkendali. Setelah melihat 3 batu kebangkitan itu, aku sudah tidak memiliki harapan lagi. Tidak disangka Tang Xuan benar-benar membawakanku kejutan sebesar ini. Ukiran naga di punggung dan kekuatan naga petir ungu langit sebelumnya. Pasti kekuatan jiwa naga kedua ini juga hampir sama dengan naga petir ungu langit. Tang Xuan di samping melihat mataku, barulah diam-diam merasa lega. Tadi aku menolak sikap tegas Tang Honghua, dia dan Wei Fengjie melihatnya, takut menjadi orang berikutnya yang ditolak. Guru Tang, bolehkah ini aku bawa pergi? Aku menoleh ke Tang Xuan di samping dan bertanya. Tentu saja boleh, nanti aku akan menyuruh orang untuk mengantarkannya ke rumahmu. Tang Xuan tersenyum dan mengangguk, memerintahkan anak buahnya untuk dengan hati-hati menurunkan prasasti batu. Ini adalah surat penerimaan dari Universitas Kyoto kami. Setelah 3 bulan kamu bisa membawanya untuk melapor. Tang Xuan mengeluarkan lencana dari sakunya, dengan sopan meletakkannya di depanku. Tunggu sebentar. Sebuah tangan besar tiba-tiba menggenggam tangan Tang Xuan, Wei Fengjie bangkit dan menghalangi di antara keduanya. Dari daerah militer kami belum mengirimkannya, Guru Tang sebaiknya tunggu sebentar, kata Wei Fengjie. Tang Xuan tersenyum tipis dan kembali ke tempat duduknya, dari ekspresiku barusan. Pada dasarnya, Tang Xuan sudah bisa memastikan pikiranku, jadi dia tidak terburu-buru. Beberapa menit kemudian, Tang Honghua masuk dengan senyum di wajahnya. Jelas, Zhao Zilan telah memilih Universitas Modu. Tatapan ketidakrelaan melintas di mata Tang Honghua di sampingnya. Perekrutan kali ini tidak mencapai keberuntungannya. 2 siswa berbakat yang sedikit lebih baik menolaknya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih nama yang lumayan ini. Menurut reputasi Universitas Modu mereka, ini sama sekali bukan kalimat yang seharusnya dia dapatkan. Penilaian berikutnya akan segera tiba. Siswa tingkat 1 itu lumayan, mereka bisa melewati 5 atau 6 level dengan susah payah. Adapun siswa tingkat B dan C, pada dasarnya mereka gagal di level 2 atau 3. Sesaat sebelum penilaian akan berakhir, guru kebangkitan dari distrik militer akhirnya tiba. Namun, guru kebangkitan yang telah lama ditunggu ini sama dengan 3 bagian Tang Honghua sebelumnya, hanya ada beberapa pola yang tidak berarti di dalamnya. Jadi, di mana kamu ingin memilih sekarang? Hanya tersisa 5 atau 4 orang di ruang kontrol utama saat ini. Bahkan Zhuang Qiwing benar-benar pergi. Menyaksikan pertandingan di tempat ujian kota Zonghai. Tatapanku menyapu ketiga orang itu. Kemudian, aku membungkuk sedikit kepada Wei Fengjie dan Tang Honghua. Maafkan saya. Aku memilih Universitas Kyoto. Mau bagaimana lagi? Mereka memberikan terlalu banyak. Wei Fengjie dan Tang Honghua menghela napas sedikit. Memang, dibandingkan dengan perlengkapan jiwa Shouhun yang lengkap, manfaat yang diberikan oleh mereka berdua memang sedikit redup. Baiklah, kami menghormati pilihanmu, tetapi gerbang distrik militer selalu terbuka untukmu. Kuharap kamu memiliki kesempatan untuk bergabung di masa depan. Untuk bersama-sama menjaga federasi kita. Wei Fengjie mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum kepadaku. Aku menjabat tangannya yang kuat dan bersemangat. Mataku tegas. Ini untukmu. Tang Honghua tersenyum tak berdaya dan melepas giok dari lehernya dan menyerahkannya kepadamu. Ini untukmu. Dengan giok ini, kamu dapat memasuki Universitas Modu kapan saja. Di masa depan, jika kamu mengalami masalah di luar, Universitas Modu kami juga akan membantumu tanpa syarat. Aku menerima giok itu. Masih ada sisa kehangatan tubuh Tang Honghua di atasnya. Giok itu berbentuk lingkaran. Bagian depannya bertuliskan cetakan berwarna emas. Bagian belakangnya adalah lambang Universitas Modu. Baiklah. Di masa depan, selama aku memiliki kemampuan, Universitas Modu akan memenuhi semua permintaan. Setelah mengenakan giok itu, aku mengangguk pada Tang Honghua dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membawa muridku pergi. Tang Hong di samping berkata sambil memainkan ponselnya. Pergilah. Tang Honghua memelototinya dan kembali ke tempat duduknya. Di tengah tatapan mereka berdua, Tang Hong membawaku keluar dari ruang presiden, ke tempat yang lebih luas. Tang Hong melemparkan bola Pokemon miliknya. Guru Tang, inikah monster yang Anda taklukkan? Di tanah kosong di depan mereka berdua, monster berwarna merah muda setinggi betis, dengan 6 sayap kecil di punggungnya. Tanpa mata, berbentuk seperti mutiara, muncul di hadapanku. Ya, jangan meremehkannya, dia sangat hebat. Tang Hong mengangguk, berkata dengan bangga, tapi, bisakah makhluk kecil ini benar-benar membawa kita? Aku berpikir lama dan tidak tahu bagaimana makhluk kecil ini bisa membawa kami berdua, tentu saja. Pikirkan baik-baik lokasi rumahmu, sentuh kepalanya. Tang Hong tersenyum tipis.
Mengarahkanku. Wenyan, aku mencondongkan tubuh. Mengikuti perkataan Tang Hong, menyentuh kepala monster itu dengan lembut. Monster kecil itu mengeluarkan suara lembut, seberkas cahaya perak muncul dari kepalanya, di tengah tatapanku yang terkejut. Sebuah pusaran perak muncul di depan mereka berdua. Apa ini? Aku menunjuk pusaran itu dengan bingung. Teleportasi ruang angkasa. Percaya sekarang? Tang Hong tertawa terbahak-bahak. Memimpin memasuki pusaran itu, aku melihatnya dan segera mengikutinya. Aku hanya merasakan kekuatan lembut, membungkus tubuhku, kemudian kilatan cahaya melintas di depan mataku. Ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di luar pintu rumahku. Keren? Membuka pintu, aku melihat Tang Hong di luar pintu, dan secara berlebihan memujinya. Lumayan, nomor 2 di dunia. Tang Hong tersenyum tipis, dan langsung masuk ke kamar tanpa sungkan padaku. Di belakangnya, sekelompok pria berpakaian hitam terengah-engah. Masuk sambil mengangkat lempengan batu yang berat. Oke, terima kasih Guru Tang. Kalau begitu, sampai jumpa 3 bulan lagi. Setelah menempatkan prasasti itu, aku berterima kasih kepada Tang Hong. Baik, aku menantikanmu 3 bulan lagi. Jangan sampai kehilangan anggota tubuh. Apa? Kata-kata Tang Hong membuatku sedikit bingung. Tang Hong tidak menjelaskan. Melambaikan tangannya, dan menghilang dalam sekejap di depan mataku. Kali ini aku sendirian di rumah. Aku kemudian melihat lagi prasasti batu itu. Aku kembali. Sebuah suara dalam terdengar dari luar jendela. Justru Ling Ruoshan yang diam-diam melindungiku. Kamu kembali tepat waktu. Sebentar lagi lihat di dekatku. Apakah ada manfaatnya bagimu? Ling Ruoshan agak tidak mengerti maksudku, tapi dia masih dengan patuh berdiri di samping. Sambil membelai pola naga di prasasti batu, aku bisa merasakan kerinduan Zi Xiao Leilong dari lubuk jiwaku. Ini adalah provokasi yang menantang dari luar, kegembiraan saat melihat orang yang tidak berhubungan, menekan kegembiraan di hatiku. Aku dengan lembut membelai prasasti batu. Bangunlah, Wu Mianlong. Boom prasasti batu yang baru diperbaiki langsung hancur. Sinar keemasan tiba-tiba muncul di depan kami berdua. Sinar keemasan itu berangsur-angsur menjadi cerah. Gumpalan api keemasan mengembun di udara. Api itu menyala dengan tenang. Detik berikutnya, ia melesat seperti meteor dan masuk ke dahiku. Ling Ruoshan terkejut. Baru saja hendak bertanya. Raungan naga yang pasti sombong tiba-tiba meledak dari dalam tubuhku. Api yang meledak. Meledak dari dalam tubuhku dalam sekejap. Seluruh ruangan langsung ditelan oleh gelombang api. Ling Ruoshan langsung menyelesaikan transformasi. Jiwa naga palu perang yang besar muncul di belakangku. Sebuah penghalang kuning tanah muncul di depan Ling Ruoshan, mengisolasi api yang meledak ini. Melihat lengan yang terbakar api, Ling Ruoshan terkejut. Aku jelas hanya memiliki kekuatan tingkat pertama. Tapi api ini bisa membakarku. Hal ini benar-benar di luar akal sehat Ling Ruoshan. Saat ini, aku muncul kembali di gurun itu. Di atas gurun, seekor naga petir putih melayang dengan bangga di langit. Tiba-tiba, sebuah matahari merah besar mengembun di atas gurun. Dalam tatapanku yang terkejut, seekor naga emas sepanjang lebih dari 10.000 meter. Perlahan-lahan keluar dari matahari besar dan muncul di atas langit. Naga itu berputar. Sisik naga emas terlihat jelas, kumis naga yang membara sedikit menggantung. Untaian api emas melilit tubuh naga. Cahaya keemasan menerangi bumi. Dunia lain panas seperti matahari terik. Aura naga yang menakutkan, berat seperti gunung, langsung menyapu seluruh gurun. Merasakan aura rekannya. Zi Xiao Shenlong meraung ke langit. Petir ungu memenuhi seluruh langit. Api dan petir terjalin. Gambar segel petir dan api penghancur dunia berbeda tercetak di depan mataku. Tatapan naga emas menyapu. Tangan naga yang besar perlahan terbuka. Pembaptisan dunia lain menimpaku. Sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan diserap ke dalam mulut oleh naga emas. Detik berikutnya, kesadaranku kembali ke tubuhku. Sisik naga emas keluar dari kulitku. Awan asap keemasan mengembun dan melilit di belakangku seperti pita. Mataku yang tertutup rapat perlahan terbuka. Aura naga yang luas menyapu keluar seperti gelombang laut. Ling Ruoshan di samping terkejut. Aura naga yang besar ini bahkan membuatnya, seorang ahli tingkat 8, tanpa sadar memberikan penghormatan. Namun, yang lebih mengejutkannya dari ini adalah, aroma aneh itu seolah berasal dari aura kuno yang menyebar dari dalam jiwa palu perang naga. Meskipun aura ini tidak kuat, itu adalah harapan dan kegembiraan Ling Ruoshan selama ini. Kebahagiaan memenuhi dada Ling Ruoshan, dan tatapannya padaku penuh kegembiraan. Dia punya firasat. Selama dia terus berada di sisiku, hari transformasinya pasti tidak akan lama lagi. Api keemasan bergoyang di mataku. Saat ini, aku tampak seperti dewa yang berjalan di dalam api, memandang rendah dunia. Aku menarik napas dalam-dalam. Api di dalam ruangan langsung tersedot ke dalam mulutku. Bau hangus menyebar di udara. Boom! Di bawah lahapan api, Tila akhirnya tidak mampu menahan beban dan runtuh. Aku menarik napas panas. Saat aku melihat villa yang hangus, aku sedikit tercengang.
Melihat Ling Ruoshan yang wajahnya juga hitam seperti panci di depanku, aku tersenyum malu. Tidak apa-apa, Ruoshan, kita masih punya tempat tinggal lain. Ling Ruoshan tersenyum dan mengangguk. Jangan katakan tempat tinggal. Bahkan jika dia harus tidur di jalanan dan taman bersamaku, dia bersedia. Tidak apa-apa, aku sudah menemukan tempat. Ling Ruoshan tersenyum sambil menyeka debu di wajahnya. Kemudian, sebuah cincin di tangannya berkedip, dan sebuah surat muncul di depanku. Ini, aku menerima amplop itu dengan bingung. Ini adalah tugas yang diberikan Tuan Sue kepadamu, dan aku diperintahkan untuk menyerahkannya kepadamu. Ling Ruoshan menjelaskan, cara memberikan tugas ini terlalu kuno. Ini adalah tugas dari Departemen Cadangan Bakat. Aku tanpa sadar mengeluh. Ling Ruoshan tersenyum. Tidak mungkin. Tuan Sue hanya menyukai cara kuno ini. Aku mengangguk dan membuka amplop itu. Selamat, tugasmu selesai. Selanjutnya, tugas kedua akan dirilis. Ada 3 bulan sebelum sekolah dimulai. Selama periode ini, kamu harus bergabung dengan medan perang raksasa di distrik militer. Setelah 3 bulan, raih pencapaian sebagai seorang centurion. Hadiah tugas penilaian telah dirilis. Menantikan penampilanmu, Sue Haifeng. Melihat isi singkat di dalam hatinya. Aku tersenyum tipis. Jika aku tidak salah ingat, medan perang raksasa secara resmi menjadi tanggung jawab Ling Fengjie. Aku tidak menyangka bahwa aku baru saja menolak orang itu, dan sekarang aku harus bekerja di bawah komandonya. Baiklah. Kalau begitu, mari mandi dan pergi. Karena tugasnya sudah dirilis, aku tidak ingin menundanya. Ini juga merupakan hadiah dari federasi untukmu. Mengatakan itu, Ling Ruoshan menyerahkan sebuah cincin kepadaku. Aku mengangguk dan memeriksa pikiranku dengan sederhana, lalu mataku langsung berbinar. Cincin itu penuh dengan sumber daya kultivasi, sepertinya cukup untukku menembus cincin kedua, karena semuanya sudah terbakar. Aku juga tidak perlu berkemas, aku mandi dengan nyaman bersama Paman Ling Ruoshan dan menikmatinya. Setelah pelayanan dari gadis-gadis terapis, aku menuju medan perang monster raksasa. Medan perang monster raksasa terletak di Provinsi Chuanzhou, Federasi Gedung Tinggi. Di sana iklimnya cocok, tempat dengan monster terbanyak di wilayah Gedung Tinggi. Kecepatan terbang ular bulu penerang sangat cepat. Langit belum gelap ketika mereka berdua sudah tiba di benteng perbatasan. Skala benteng Chuanzhou. Tidak sebesar yang dibayangkan. Begitu aku masuk, aku mengira diriku telah tiba di semacam desa bandit. Keduanya baik-baik saja sepanjang jalan. Untungnya, dan segera, di bawah bimbingan penjaga, mereka menemukan Wei Fengjie yang sedang berada di kantor. Menatap peta, aku sedikit terkejut melihat Wei Fengjie lagi. Aku baru saja kembali ke benteng. Tanpa diduga, aku tiba tepat setelahnya. Namun, saat ini Wei Fengjie sudah mengetahui situasiku. Juga mengerti mengapa aku begitu menonjol. Dasar anak nakal, ternyata kamu adalah SSS, Kebangkitan Naga. Kau menyembunyikannya dalam-dalam. Pantas saja monster-monster itu ketakutan setengah mati saat melihatmu. Wei Fengjie bersandar di kursi kantornya dan mengeluarkan sebotol baijiu dari laci, sambil minum dan tersenyum padaku. Kadar alkohol baijiu tidak rendah. Begitu dibuka, aroma alkohol yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Aku sudah tahu kira-kira situasimu. Dalam 3 bulan ke depan, aku akan melatihmu dengan ketat. Bagaimanapun juga, kamu dianggap sebagai orang di wilayah militerku. Aku tidak ingin orang menertawakanku karena bahkan seorang jenius tingkat SSS pun tidak bisa kubimbing dengan baik. Hahaha, kepala Wei terlalu memuji. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Semua patuh pada instruksi kepala. Itu bagus, tinggallah di sini selama 2 hari ini dulu. 2 hari kemudian, semua siswa baru dari wilayah militer akan tiba. Saat itu, aku akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah dikelompokkan, kalian bisa melakukan tugas pembersihan harian, jelas Wei Fengjie. Mendengar kata-kata Wei Fengjie, aku sedikit mengernyit. Bisakah aku bertindak sendiri? Dengan kekuatanku saat ini, jika aku melakukan tugas kelompok, itu hanya akan menghambatku. Tidak boleh, jangan kira kamu adalah SSS dan bisa sombong dan besar kepala. Wei Fengjie meletakkan botol anggurnya dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Ingat, medan perang bukanlah tempat untuk heroisme individual. Kau bisa menahan senjata terkenal, tetapi di belakangmu. Kamu akan selalu membutuhkan rekan tim untuk membantumu menahan kasus, dan rekan timmu sudah ada yang terpilih. Pada saat itu, belum tentu kamu yang terhebat, di bawah pengaturan Wei Fengjie. Aku berhasil menjadi bagian dari kamp pelatihan rekrutmen. Di asrama rekrutmen, karena belum melapor secara resmi. Jadi, seluruh kamp rekrutmen saat ini hanya aku seorang diri. Merapikan perlengkapan hidup yang diberikan oleh instruktur. Aku bangkit dan pergi ke ruang pelatihan distrik militer. Pelatihan di distrik militer sangat besar, hampir menempati sebagian besar benteng. Aku memilih kamar kosong secara acak dan masuk, menata perlengkapan pelatihan yang dibutuhkan. 2 hari berikutnya akan kuhabiskan di sini. Setelah 2 hari, distrik militer Provinsi Chuanzhou yang awalnya hikmat menyambut suasana muda yang telah lama hilang.
Hampir 100 pemuda dan pemudi mengenakan seragam rekrutmen. Dengan perasaan gembira dan penasaran, di bawah bimbingan instruktur, mereka masuk ke area camp militer secara teratur. Melihat wajah-wajah yang penuh semangat ini, bahkan para prajurit yang berjaga di benteng tanpa sadar tersenyum. Tahun ini ada begitu banyak rekrutan baru yang bergabung. Kekuatan distrik militer dapat ditingkatkan satu tingkat lagi. Ling Dong dikelilingi oleh sekelompok gadis kecil. Berjalan di dalam barisan, sebagai salah satu dari sedikit orang di sini yang memiliki jiwa binatang kelas S. Ditambah dengan penampilannya yang sedikit tampan, langsung memberikan rasa aman kepada beberapa gadis yang merasa khawatir. Wajah Ling Dong penuh dengan senyuman. Gadis-gadis muda ini jauh lebih baik daripada Zhao Zilan yang sudah rusak itu. Apalagi setelah mengalami kejadian Fang Mingyuan. Dia tidak percaya Zhao Zilan akan dengan patuh tinggal di Universitas Modu. Saat semua orang bercanda, seorang instruktur berkulit gelap dan berwajah serius telah berjalan ke mimbar paling depan. Semuanya berdiri tegak dengan jarak 1 meter. Suara rendah dan agung bergema di atas distrik militer, langsung menenggelamkan suara candaan di bawahnya. Melihat bagian bawah berangsur-angsur tenang. Sampai tidak ada suara, instruktur itu kemudian berkata, "Selamat pagi semuanya. Nama saya Xiang Guangyong. Mulai hari ini, saya akan menjadi instruktur pelatihan kalian. Sejujurnya, hari ini saya sangat kecewa melihat kalian. Kalian mungkin tuan muda atau nona muda di rumah, biasanya ada orang yang memanjakan kalian. Tapi ini adalah camp militer, bukan sekolah. Tidak ada yang akan memanjakan kalian. Begitu kacau dan tidak teratur, bagaimana kalian bisa bekerja sama saat menghadapi monster? Beberapa dari kalian di sini untuk mengabdi pada federasi. Ada juga yang berencana untuk datang ke sini untuk mencari pengalaman, tetapi begitu kalian menginjakan kaki di sini, kalian harus mematuhi aturan camp militer. Ini yang pertama dan juga yang terakhir kalinya. Aku tidak ingin melihat pemandangan hari ini lagi di masa depan." Suara Hong Liang yang menggugah jiwa langsung meredam hati para remaja yang gelisah ini. Tepat ketika semua orang berdiri menunggu instruktur berbicara, sesosok tubuh panik berlari dari belakang mimbar. "Bagaimana cara memasang sabuk ini?" Aku berkeringat deras, sambil berlari sambil merapikan sabuk pelatihan militer. Dalam 2 hari terakhir, dia terus berkultivasi secara tertutup, sumber daya yang diberikan oleh federasi, membuat kekuatan spiritual di tubuhnya meningkat pesat. Sensasi peningkatan kekuatan semacam itu, bahkan membuatnya lupa waktu, sampai Ling Ruoshan berusaha keras. Baru menemukannya, saat itulah aku tahu sudah 2 hari berlalu, dengan susah payah merapikan pakaian. Baru saat itulah aku melihat semua orang di lapangan pelatihan menatapku, Ling Dong di barisan paling belakang yang menatap langit dipenuhi dengan keraguan. Dalam perjalanan ke sini, instruktur yang memandu jelas mengatakan, Han Hai jelas hanya ada 1 orang. Setelah keraguan singkat, mata Ling Dong meledak dengan semangat juang. Dalam penilaian kelulusan, aku menekannya.